lagi live. Kalau nggak di follow saya tutup cam nih. Sintruk saya celinok. Atau gua telepon suruh naik ya. Ustaz Sugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabar gembira ini. Seneng banget hari ini aku. Bom Dengar pasti demian nangis. mau alap. Bom Udah, mewe. Dem. Halo? Udah naik, udah buka, Dem. Di forum debat. Teman-teman Ya, udah. moderator, Ya. teman-teman Nanti, Bang, moderator biar jangan kirim link. Soalnya naikin nggak ya. pakai akun Saya itu, yang Bang. Saya naikin. udah bikin akun Kian Santang, Ya sebutin saya aja bikin akun. tadi. Iya, weh, saya kirim. Akunnya gitu. Oke, saya kirim linknya ya, tunggu ya. Oke, Sebutin oke. aja, sebutin aja ininya, nama akunnya. Tadi saya udah suruh ini, udah suruh apa? Saya suruh ganti akun namanya. Masya Allah. Ustaz Sugi, kok gantengan saya? Oh, bentar, lampuku belum nyala yang gede. Sabar. Bu Natali, Hadijah, assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suara Waalaikumsalam cewek? warahmatullahi wabarakatuh. Lah Bentar, emang kok suara cewek? Natali bukan cewek, ngawur aja. Iya. Ngadi-ngadi memang ngadi-ngadi nih Kang Satria nih. Ini gimana nih Mbak Natali? Lawanmu mau mualaf nih gimana ini? Wah, hilang satu nih lawan kita nih. Iya, Allahu mainan kita Akbar. berkurang satu nih Ustadz. Iya. Waras satu, waras. Ini jangan bukan mainan ini bagus keren malah ini debater senior, debater kebanggaan. Oh iya, debater Kristen senior loh. loh. Ya. Senior loh Dari dia zaman beneran. di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi Zaman wabarakatuh WA. semuanya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman WA Bang Kian Santang, bukan Zoom lagi, WA. Iya, zaman WA. Namanya tadi siapa Bang Andi? Insya Allah ya. Aduh, lupa gua namanya. Tunggu saya telepon lagi. Ini beneran Demian mau syahadat? Iya. Udah. Alhamdulillah. Ini selama Ya, sebulan ya teman-teman. Selama sebulan, bulan kemarin tanya Ustaz Ali. Sama saya tiap hari teleponan Demian. Tiap hari itu nggak ada waktu yang terlewat. Tanya Ustaz Ali. Sampai saya gabungin ke Bang Juma kan telepon sama Bang Juma. Bareng di situ telepon. Masya Allah. Makanya semalam si Demian Banget kayak gitu. dengarnya, Pakai Saya aku lu ketawa nama aja. apa aja, Dem? Enggak, nanti saya masuk aja, Bang. Kalau udah dapat link kan tinggal masuk aja, Bang. Oh iya, oke. Demian aja. Demian, Bang. Oke, oke. Namanya Demian. Oke, ditunggu. Yuk. Gurunda mana ya? Entah tadi udah sama-sama pamit dari Ustadz Arif. Tapi beneran nggak nyangka loh ya ini Bang Demian ya. Saya pun kaget. Oh, keren kan? Hujatannya terhadap Islam begitu. Ya memang hujatan dia nggak frontal, cuma secara halus gitulah. Nggak nyangka Yang juga. terakhir kemarin Ustaz Sugi teleponan sama saya itu nangis. Saya gabungin ke Ustaz Alip, tanya Ustaz Alip. Nangis dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Dulu pernah frontal Tanda. pas dia sama orang BAB dulu. Ade Sugi juga salah kalau hujatannya itu halus. Kasar waktu di grup WA saya dapat ini Kasar. bocah. Kasar banget. Ya, enggak waktu di Zoom ataupun di TikTok itu Di Zoom dulu Pak De. Iya, iya. Di Zoom itu mereka bersahabat dengan swasta, selalu berdua kan gitu. Betul. Ya nilainya banyak lah. Itu. Teringat ini Bang Andi pernah debat sama saya dikeroyok sama swasta waktu itu kan. Bahas tentang embriologi. Itu Demian itu ngeyel itu, embriologi itu seperti lintah. Wah, itu keras itu debat dengan saya itu. Allahu Akbar. Aduh, Demian, assalamualaikum Demian. Demian. Gerbak Cilok, on cam. Lu lagi di hutan kan, on cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak bisa bang. Fotonya, Ini apa tuh, Bang? foto Demian udah saya kirim ke Gurunda ya, foto Demiannya. Demian, saya mau tanya. Bener kamu udah tobat nyembah manusia? Bang Jul, naik Bang Jul. Mana ini suaranya? Benar bang. Halo Eh? Demian. Aduh ini jaringanku merah nih bang, gimana dong ini? Ini bener kamu mau sembuh dari gila nyembah anak orang? Naik pohon kau Demian.
Ustaz Sugi galak, weh. Allahu Akbar. Galak. Ini gua saya gedein memang. Bu Natali dulu biar agak segar. Gua gedein Bu Natali dulu biar agak segar. Janganlah, Bang Demian aja digedein, Bang Demian. Pak Desugi Belum lah. bisa open cam. Belum bisa open cam. Biar penonton segar liatnya. Kok Bang Juma belum naik ya? Belum, bentar. Ini khusus Bang Juma nih satu nih. Wah, aku Aduh, bahagia ya banget Allah, nih, terus Allah terang Akbar. Demian. Bahagia banget aku Demian. Keren. Tapi kok nggak ada debater muslim yang Iya, murtad bang, ya? bang, ini jaringanku kurang stabil, bang. Dari dulu Indah, juga lu begitu. geser tadi. Halo, bang. Dari dulu gitu Lu tadi terus. telepon video call sama gua bagus lu jaringan gimana sih? Gak apa-apa, aman. Insya Allah. Wah, senang banget. Allah Akbar. Nggak nyangka ya. Ini jangan-jangan ngeprank kau Demian. Ini serius apa ngeprank ini Bang Demian? Aduh, sinyalnya merah lagi dia. Ya, teman-teman di bawah didoakan saja ya buat para penghujat Oten, mereka bisa jadi mereka seperti Demian. Demian dulu juga frontal itu dia. Udah. Jadi nggak ada Kalau nggak gini, solusinya coba video call aja Bang Andi atau siapa nanti dinampakkan di apa kalau sinyalnya jelek. Nggak, udah biarin nggak apa-apa, ini bagus nanti bagus dia. Kalau video call nanti suaranya nggak tembus, Ustaz Sugi. Tadi waktu video call sama saya 5 menit ke belakang bagus, sinyalnya bagus. Bang Kian Santang, coba saya dikasih apa? Dikasih moderator yang menyuruh saya diam biar saya blokir. Kasih moderator. Jangan, nanti gak ada yang nonton. lebih otoriter Pak Kalau diblokir Sugi dari aku. Iya. Ya teman-teman yang di bawah diam dong. Ini Pak Desugi ini salah satu debater senior kita loh. Ratingnya itu sama gua itu bareng loh, Netizennya dari pada zaman kurang Facebook. ajar nih. Emang lo Senior, siapa Pak Deni. ngatur-ngatur saya? Lo nggak ada kontribusinya sama saya, nggak usah ngatur. Ustaz Kukira Sugi itu cuma aku gurunya. yang Jadi cuma otoriter. Facebook masalah Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang paling tidak peduli dengan netizen Waalaikumsalam TikTok yang kurang ajar ya. Saya nggak peduli dengan netizen TikTok yang kurang ajar, nggak peduli saya. Udahlah Pak Nggak De, ada, nggak usah nggak ada dihiraukan. manfaatnya juga. Udah Pak De, biar. Udah Pak De. Udah Pak De. Ya. Ini kita lagi bahagia Pak De, lagi bahagia ada yang mau syahadat. Ya cari masalah dengan saya. Udah, biarin. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ini Bang Zuma. ini Gurunda, dandan itu cara saya. apa ini? Ini dandan cara apa ini? Baru balik dari Turki dia. Enggak, kayak orang Mongolia. Kayak orang Rusia Pak, orang Rusia. Ya Rusia, Mongolia kayak gitu pecinya. Nah. Mau jadi bampol, Bang keliling, kayak bang keliling. Gurunda. tukang ngurut. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, moderator, ini buat Demian. Yang satu jangan naikin orang lagi ya. Dibili Demian mau beliau. syahadat. Beli naik Pak. De Christian gantian aja. Kibili yang naik. De Iya. Christian gantian. Anda Oh Christian, gitu, iya. pamit bentar. Indah. Silahkan. Habis itu kita jumpa lagi ya, Dek ya. Sini Ya. ya. Tulang mah. Bang Billy naik lagi Bang Billy. Minta naik. Nah udah, Saya dikecilin aja, dikecilin. nggak apa-apa. Gurunda nggak bakal kena tombak. Nggak debat. Jangan saya dibesarin. baru Saya lagi pasien. disuapin. Berita yang sangat menggembirakan keluar dari Avoda Zara. Baru Kasem. Masya Allah. Jangan dibesarin. Aku lagi disuapin istriku ngawur.
Nanti Nggak nampak lo. apa-apa, nggak masalah pun. Aduh ini. Pade, jangan suap menyuap. Nggak boleh itu. Nanti resikonya ngeri, Pade. Di neraka, Pade. Kecilin dong ah. Nah gitu, bikin malu aja. Zarin Ustaz Ali malah kameranya gue tutup. Salah gue. Sorry Tad. Pade mentang-mentang saya belum laku ya, dia disuapin sama istrinya. Oh, awas nanti ya, saya bales nanti. Terus lu suruh gue open cam. Orang gue di sebelahnya Banyuma. Gimana mau open cam? Kameranya kecil, nggak mau 2 orang. Bang, sorry bang, ini jaringannya Ya ini parah loh. Demian udah bagus, bisa open cam. Bisa dong. Di jaringannya bang. Kalau Bisa open cam, Bren. Nah itu udah bagus tuh. belum bisa. Coba open cam, dicoba aja dulu. Iya enggak, dibilang Pengikutnya ya. Coba. iya. Nggak akses bisa. saya Oh diperlukan iya untuk- teman-teman. Jaringannya, Bisa. jaringan. Dia baru 200. Enggak, Gurunda, dia baru 200 pengikutnya yang follow-nya. Masih 28 pengikutnya. Belum Iya bisa. jaringannya juga kurang stabil bang. Ini apa ya, mau hujan soalnya kan, jadi dia ini putus-putus jaringannya. Suaramu Demian. Coba teman-teman Masih terkesan di hati ya. di follow teman-teman Demiannya teman-teman ya. Sampai 1000 biar dia bisa open cam. Terharu Ya udah saya kalau itu. begitu kita masuk tanya-tanya sedikit ya, sambil di follow saya tanya-tanya Demian dulu. Halo Demian, apa kabar di sana? Demian memantau monitor. Di kopi di monitor, Merah. tukang kopi kebeli motor. Masih. Masih Tapi ya. kadang-kadang putus bang. Tadi subuh bagus loh, Demian. Tapi tapi kuota aman kan, Dem? Dem, kuotanya aman kan, Dem? Dia lagi di ini, soalnya di luar rumah jauh. Nah, kayaknya udah bisa ini. Oh, baru 600 pengikutnya. Di follow dulu teman-teman Demiannya. Boleh nanya lagi ya sama Demian ya. Biar netizen tahu kenapa dia mau memeluk Islam gitu lah. Bentar lagi jeda. Iya, jadi pengen tahu apa turning point, titik baliknya Damian yang belajar bahasa Ibrani, belajar Halo, sorry bang. tanah, Itu suaranya bang. ya belajar Yunani, kok bisa turning point berbalik 180 derajat menerima Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad sebagai Tuhan dan Nabi Damian. Itu bagaimana turning point-nya, titik baliknya Damian? Apa yang membuat hal itu terjadi? Coba Damian share kepada kita. Demian monitor silakan itu Demian. Signalnya sih. Iya bang. Ya. Coba yang lain bisa matiin kamera dulu nggak? Soalnya kalau on cam itu jaringannya lelet bang. Ya, yang lain tutup cam dulu semua katanya. Mengganggu dia. Enggak, kalau on cam jaringannya itu dia agak terganggu bang. Kebiasaan sekarang. Demian dari dulu. Nah, sekarang Demian ada pertanyaan nih. Yang paling basic kenapa mau memeluk Islam? Yang paling fundamental aja. Silakan. Ceritain dari awal sampai akhir. Silakan. Ya, kenapa saya memilih Islam? Jawaban sederhananya karena kalau dalam Islam semuanya logik. Dan saya tidak mau membela sesuatu yang gak logik. Itu sih bang. Karena selama ini ya saya diskusi ibaratnya ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya ibaratnya kalau orang sudah terlahir sebagai Kristen ya kan jalanin saja bang. Jadi sekarang ya saya harus mengambil keputusan yang sudah saya mikirin matang-matang gitu. Masya Allah. Jadi selama ini akalmu terganggu yang kau baca itu ya, imanmu terganggu. Itu sih akalmu bang terganggu jawaban dengan imanmu.
yang bisa saya sampaikan Bang. Ini jaringannya merah lagi. Tapi engkau akan dibenci karena percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bagaimana itu nanti? Sorry, suaranya putus-putus nggak kedengaran bro. Bang Bil bisa diulangi Bang Bil, nggak kedengaran tadi. Iya, saya sebagai teman debat kita musuhan ya, saya sedih, terharu. Jadi, saya bener nih, kalau bisa dilihat open cam, saya terharu kok bisa kamu itu menemukan jalan keluar dari penyembahan terhadap anak manusia. Inilah yang diinginkan oleh Rabi saya, Tofia Singer, yang diinginkan oleh teman-teman apologet ya, untuk mengeluarkan Indonesia ini dari apa? Dari penyembahan anak manusia. Saya sangat kaget Damian, benar-benar nggak bisa ngomong tadi. Ustaz Zuma kasih tahu. Dan ini suatu kabar gembira bagi saya. Saya gembira sangat, Damian. Kamu memeluk Islam is better, lebih baik ketimbang kamu tetap menyembah Yesus sebagai apapun itu. Tapi yang lalu sudah berlalu, sekarang kamu sudah menemukan seperti Ibrahim menemukan Tuhan. Abraham juga penyembah berhala, ayahnya seorang penyembah berhala. Tapi dia penasaran karena Abraham itu pintar, cerdas. Dia cari Tuhan yang mana sampai dia dibakar ya di Ur Kasdim. Tapi imannya tidak goyah terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Akhirnya dia menemukan Tuhan yang benar. Seperti itulah Damian, seorang penyembah berhala yang tadinya penyembah berhala sekarang percaya kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Itu yang hebat Damian. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, tolong di follow dulu akun Demian ini ya, biar cepat sampai 1000, biar dia bisa open cam. Dan jangan lupa di tap layar ya, sampai 1M biar sesuai seimbang dengan jumlah penontonnya teman-teman ya, biar nggak cepat rungkad. Oke, silakan di follow, bukan di gip, di follow Iya, Bang, dulu teman-teman. Lu geser-geser aja dulu Iya, di follow dulu teman-teman dan doain. Iya, sama aja Bang, karena ini udah mendung sih, kayak kalau mau hujan itu jaringannya agak keganggu. Iya, tadi waktu video call bagus ya ininya jaringannya. Kalau di WhatsApp kan nggak terlalu ini Bang. Tapi Akhirnya setelah sekian malam, sekian dasawarsa. Ini belum ditanya lagi, mumpul lagi ya denger gitu. Jadi di samping logik gitu Demian, hal lain yang samping logik itu Al-Quran, Islam itu logik, masuk akal. Faktor lain apa Demian? Iya, jadi faktor lain itu masalah mengenai Tritunggal. Kenapa konsep ketuhanan di dalam Kristen itu nggak selesai-selesai. Bahkan sekarang kan kita bisa lihat ada Unitarian, kemudian ada Tritunggal, kemudian ada Oneness, dan bahkan Oneness, Tritunggal, dan Unitarian ini punya dalilnya masing-masing dan itu nggak kelar-kelar. Jadi faktor masalah perdebatan antara denom itu yang bahkan saya kan dulunya kan seorang Tritunggal. Dan sebagai seorang Tritunggal saya merasa juga bahwa memang penjelasan Tritunggal itu yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Kayak misalkan masalah dua kodrat Yesus. Jadi menurut saya nggak masuk logika gitu. Itu sih Bang. Ya. Dulu kamu Tritunggal itu menjelaskan Tritunggal itu itu lu melawan akalmu atau hanya karena sombong saja dulu Demian? Bagaimana itu menceritakannya? Kalau di Kristen itu bro, Bang Handi, kita kan ngikuti yang namanya doktrin. Jadi apa yang udah ditetapkan oleh gereja, maka itu yang harus dijalanin. Jadi kita nggak bisa ibaratnya membuat doktrin sendiri. Nanti kalau bikin doktrin sendiri ya dianatema sama gereja, dikatakan sebagai bidat atau sesat. Jadi walaupun doktrinnya ditetapkan itu nggak masuk akal, maka kita dengan terpaksa ya harus memberitakan itu gitu. Jadi menurut kamu selama ini adalah akalmu menjadi tidak berfungsi dengan normal dengan imanmu yang kemarin-kemarin itu. Jadi pertanyaannya adalah kemarin-kemarin itu apakah imanmu sinkron dengan akalmu yang kemarin-kemarin? Enggak sama sekali bertolak belakang gitu. Dem izin, Bang Hadi izin ya, mumpung lagi bagus itu jaringannya, lu turun dulu Dem, terus naik lagi Dem, bisa open cam itu. Udah Ya 1000 lebih. mudah-mudahan nih, saya jaringannya bagus sebentar ya, oke.
Mumpung lagi Aku bagus nambahin itu, sedikit ya. kita Aku percepat. nambahin sedikit. Ya ini kita semua terkejut ya. Bahkan tadi saya baru sama Mbak Natalia ya, saya bilang akan ada pendebat Kristen yang mungkin dalam waktu dekat akan bersyahadat. Dan rupanya nggak sampai 1 hari sudah dapat kabar yang luar biasa. Jadi Demian ini seperti akan bilang sudah belajar. Selama ini kan dia cari tahu, berdebat, dan dari perdebatan itu kan dia belajar lah, dia melihat sendiri bagaimana di kekristenan itu carut marut, saling cakar, dan termasuk Demian itu kan yang paling sering tuh berdebat dengan orang Oneness, berdebat sama Unitarian dan yang lain-lain. Bahkan kalian tahu Demian itu secara kemampuan pengetahuan dia tentang kekristenan luar biasa. Dia bisa bahasa Ibrani, dia cari original teksnya, dan semoga dengan mualafnya Demian ini menjadi inspirasi buat teman-teman Kristen di luar sana, menjadi pelajaran juga buat teman-teman seperti Pak Bom Bom and the gang, agar udahlah, hentikanlah kalian tuh menipu diri sendiri. Hentikanlah upaya kalian menghibur diri. Masya Allah Demian, saudaraku, Masya Allah, keren. Ini bukannya seger-seger ya, kok mirip seger-seger? Nah ini penampakan Demian. Langsung aja udah. Aduh, Mumpung nggak ada stabil sinyalnya lagi tuh. nih bang jaringan ini. Mumpung lagi bagus. Ya, mumpung lagi bagus sinyalnya Gurunda. Monitor Gurunda. Gurunda monitor. Bukan bang. Belum bagus itu, sabar. Belum. Iya. Dicari Siap. Mumpung lagi. Teman-teman kalau ada yang nanyain identitasnya Demian itu Langsung aja sih, udah Bang. ada di Soalnya saya. nanti takutnya jaringanku keganggu lagi. Langsung aja katanya tuh. Oke, baik. Masya Allah. Dari dulu kalau saya berdiskusi dengan saudara Demian ini, saya selalu memanggil beliau ini sebagai seorang adik, Dinda Demian. Hari ini betul-betul dia menjadi adik saya, Masya Allah. Aduh. Luar biasa ini. Oke. Halo bang, Suara suaranya saya putus kedengaran? lagi bang. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Baik. Dinda Demian monitor. Masih merah Dem? Iya, kalau on cam gitu bang, jaringannya keganggu bang. Kan gini loh, izin, karena sudah on cam, ya mengucapkan 2 kali masalah nggak usah on cam, kan udah on cam, udah ketahuan kita semua. Silakan Bang Jawa. Iya, kedengaran suara saya? Kedengeran bang. Iya, Oh, bukan Bang Demian. Demian. Bang Demiannya merah. Aduh. Sebentar bang. Silakan Bang Zuma, kayaknya udah bagus jaringannya. Iya, baik. Ikuti saya, saudaraku Demian, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah ya. Ya. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Jadi, Beneran Dem ini Masya Allah. iya, teman-teman, satu kebahagiaan bagi kita semua ya, teman-teman sekalian. Untuk itu sebelum kita mendoakan dan didoakan, terlebih dahulu saya ingin kemudian meyakinkan dengan sepenuh hati khalayak banyak di sini bahwa beliau, saudara Demian ini tadinya adalah pendebat dari pihak Kristen yang memang saban hari semakin memperlihatkan ketajaman argumentasi beliau berlandaskan terhadap hasil dari perjalanan waktu beliau belajar. Saya juga kaget dibuatnya ya, yang tadinya beliau tidak tahu apa-apa, hanya dogma, doktrin. Saban hari beliau mempelajari original teks dari kitabnya saudara kita Yahudi. Dan kemudian saya memang sudah menyatakan anak ini kalau dia perdalam lagi, sedikit lagi dia akan sampai kepada hidayah, minimal dia tinggalkan agama Kristen. Dan alhamdulillah hari ini beliau benar-benar menyatakan dirinya memeluk ada ajaran agama Islam. Dinda Demian, dengarkan saya. Masih Dibuka monitor. mute-nya, Demian. Dibuka mute-nya. Demian, dibuka mute-nya. Merah jaringannya Pak Ade. Dengar Bang, lanjut Iya. Bang. Oke, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Silakan sahabat yang ingin mendoakan beliau. Saya cuma titip, apapun nanti masalahnya Dinda Demian dalam keislaman, ada ini ada masalah, apapun itu masalah perekonomian. Ya, signal Bang Juma ya. Halo. Ya, Kalau misalnya nanti sinyalnya Anda mau jaringannya bekerja hilang. atau apapun itu, sharing. Sharing dengan kita di sini, dengan Bang Zuma secara pribadi, sharing mengenai Iya. pekerjaan juga boleh, dengan apologet Islam dan sahabat-sahabat yang lain juga boleh. Insya Allah kami dalam hal ini saya akan membantu. Demikian teman-teman, saya serahkan kembali. Mohon didoakan nanti kita ini. Silakan. Baik, Masya Allah. Izin Gurunda, izin Pak Desugi dan semua Iya. saya izin ya seperti biasa. Karena di momen ini yang sangat terharu, saya izin sedikit sampaikan juga bahwa mohon izin menyela juga doa untuk guru kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit dan juga istri beliau juga wafat pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya saya nggak kuat ingin mengucapkan doa untuk beliau, keluarganya, dan juga ini saya sedih terharu oleh Demian, ditambah lagi ada peristiwa kabar duka gitu. Jadi guru kami di Tasikmalaya yang selama ini membimbing kami lagi terbaring sakit dan istri beliau juga sakit, namun istri beliau terlebih dahulu menghadap Sang Ilahi gitu. Jadi kami mohon saudaraku semua di sini mengaminkan doa ini dan semua ya, terutama Demian dan para guru semua ya, agar beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang Amin, ya sakit Rabbal disembuhkan. Amin. Baik, terima kasih, dan kita tidak bisa open cam ya, menghargai Demian karena si jaringannya tidak kuat. Kita tidak open cam. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terkhusus ya Allah, pada momen kali ini ya Allah, kami menerima kabar duka dari keluarga guru kami di Tasikmalaya. Guru kami, syekhuna kami yang sedang terbaring sakit ya Allah, semoga Engkau angkat penyakitnya, diberikan kesabaran kepada beliau dan istri beliau yang sudah wafat, Hajah Yani Solihat, semoga diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wa thalji wal bard wa naqqa minal khotoya kama naqaital saubal abyadi minad dans. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang masih saat ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami, saudara kami atau mungkin saudara kita Demian ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, tentu beliau mengharapkan akan berkumpul di jannah-Mu ya Allah, berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercintanya di surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau, lembutkan hati mereka, baik yang adiknya maupun kakaknya, ibunya atau bapaknya tercinta, semua keluarga beliau yang masih sampai detik ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sebagaimana saudara Demian mengucapkan 2 kalimat syahadat pada siang hari ini ya Allah. Tentu Demian sangat mengharapkan berkumpul nanti di jannah-Mu, berbahagia di kehidupan yang kekal ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Berikan juga ya Allah kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Allah. Di antara saudara kami yang sedang sakit, terbaring lemah ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Terkhusus kepada guru kami yang sedang terbaring sakit ya Allah. Berikan tetap kesabaran kepada beliau ya Allah. Dan jadikan sakit itu penggugur dosa ya Allah, diangkat derajatnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah ya Allah, terkhusus Syekhuna Al-Mukarram Ya Haji Mustafa Kamal yang sedang terbaring sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Bi barakati syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dialihkan ke guru-guru yang lain, Demian, tentu kita juga punya sejarah, kita punya kisah di mana kita juga dulu sering berdebat ya, sampai kita debat di ruang tertutup, difasilitasi oleh host si Akang sama almarhum Bang Tholib. Di situ kita banyak berdebat. Mungkin ada perkataan saya, ucapan saya yang pernah menyinggung hati engkau wahai Demian, waktu engkau masih belum memeluk Islam. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan perkataan kami yang telah lalu. Saya terus terang begitu dengar
Demian mau mualaf, saya sangat terharu waktu itu. Kita semua tahu lah ya, kita semua tahu sangat terharu dan karena merasa tidak percaya gitu kan, orang yang selama ini menjadi lawan debat kita gitu kan, kita berdiskusi dan sebagainya, kita berdebat, tapi engkau dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau menerima kebenaran Islam. Satu kabar yang sangat luar biasa untuk kami. Insya Allah kita semua sudah saudara di sini, Demian, seiman, karena orang mukmin itu bersaudara. Maka apapun yang menjadi permasalahan Anda ke depan, sharinglah bersama kami. Insya Allah kita siap memikirkan solusi itu. Ya, insya Allah kita saling meringankan beban yang akan dihadapi. Baik, itu saja Demian. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada guru-guru saya yang lain. Ya, Demian, saya pribadi Demian, saya minta maaf ya. Bentar Bang Jul, saya minta maaf. Dulu di Zoom kita berantem tiap hari, kita kasar-kasaran tiap hari. Tapi ada satu yang saya minta dan saya mohon Uniripa untuk naik ke atas ya. Musuh Demian itu dulu Uniripa. Mudah-mudahan Uniripa bisa naik detik ini ya, untuk siapa tahu mau meminta maaf ke Demian atau apa. Saya tahu Uniripa sama Demian itu musuh abadi dulu ya, dulu waktu zaman Demian masih debat di Zoom. Ya, lanjut Bang Jul. Ya, mungkin dari penonton pinginnya dengar kata-kata Demian nih. Apa sih kesan dari Demian selama ini ngikuti debat, terus berdebat dengan teman-teman? Silakan, Dem. Iya, kalau aku pribadi yang pertama itu pengalaman, jadi saya lebih banyak mengenal orang dan sebelum saya berdiskusi atau masuk ke dunia debat lintas agama, saya benar-benar nggak ngerti soal agama, bahkan Kristen pun nggak ngerti gitu. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya belajar, bahkan bukan cuman Kristen saja, jadi saya penasaran sama Islam, Yahudi, makanya saya belajar Yunani, saya juga belajar Ibrani, sedikit-sedikit Aramaik, dan juga bahkan waktu itu saya sempat belajar ngaji gitu, makanya bisa baca Arab juga. Jadi ketika saya masuk ke dunia debat, baru ilmu saya itu nambah gitu, maksudnya dapat pengetahuan. Sebelumnya ya biasanya ya seperti anak-anak ini kan, jadi main-main saja sama teman. Jadi pas masuk dunia debat itu malah mendapat ini hidayah gitu. Gitu sih Bang. Oke, tapi aku lucu ya kalau ingat ya, Demian itu dari ngomongnya masih gagap ya. Ingat nggak Demian zaman dulu tiap hari ku bully ya gara-gara gagap ya. Oh iya. Waktu itu masih belajar ini Bang. Masih belajar debat itu pertama kali tuh. Ya, masih Kayaknya kalau Kojul interviewnya nanti khusus dia berdua, jadi kan mantap. Kalau sekarang dihabisin nggak ada istimewanya nanti. Enggak, soalnya aku ingat Demian ini gini, Ustaz Alif. Dulu setiap ada yang mau syahadat di tempatku, zaman dulu ya, yang mau syahadat, Demian ini ku taruh sebagai penguji. Jadi istilahnya kan teman-teman sebelah tuh kan suka bilang, wah ini mualaf palsu, mualaf apa gitu kan. Jadi saya bilang ya udah silakan kalian uji. Saya pakai Demian sebagai tim penguji. Betul nggak Demian? Gimana kalau yang perempuan tuh dulu diejek? Kalau saya welcome aja Bang, siapa saja yang Tunggu Bang Jul, tunggu izin. Masalah. Dem, bentar Dem. Bang Handi monitor nggak Bang Handi? Bang Handi. Ada. Ini si Demian belum disunat nih. Caranya gimana kalau bisa si Demian disunat? Nanti itu saya di belakang layar ada tim nanti ke tempat dia. Tenang aja. Oh iya, siap. Itu kartu keluarganya udah ada di saya Bang Handi. Kalau masalah sunat, insya Allah Demian nanti Sherlock aja di mana alamatnya, nanti ada tim nemuin dia. Jadi Demian dijamin lah dimanapun berada, insya Allah. Itu. Iya Bang, siap. Lanjut lagi. Aku mau nanya satu nih Demian, yang kemarin punya problem artinya udah beres. Oi. Aduh, jaringanku merah lagi Bang, ini gimana nih? Dihentikan Suara saya dengar Bang. Diganggu roh. Kedengeran kok tapi suaranya.
Ya, jadi memang kalau Demian ini penuh cerita lah ya. Jadi kalau ada yang sebelah bilang atau penonton yang baru nonton kemarin sore terus bilang, wah ini settingan palsu gitu ya. Kalian boleh cek jejak histori Demian ini sangat banyak. Jejak debatnya itu sangat banyak. Jadi kalau ada yang sebelah pergi ngomong-ngomong bahwa ini settingan dan sebagainya, ya harusnya kalian malu. Karena Demian ini termasuk yang paling keras. Ya, salah satu yang paling keras ya. Oke, saya nanya Demian deh kalau gitu. Demian, siapa? Sebentar Bang Andi, sebentar. Hmm. Suara saya kedengaran gak ya? Kedengeran. Nggak, aku mastiin Iya, aja jadi deh. kemarin kan saya Kemarin udah beres ya. iya pokoknya nanti itu urusan lain lah, nanti kita bicara di belakang aja Bang. Oke, oke. Iya, Yang jadi ngomong-ngomong kemarin saja. Demian, siapa debater Muslim yang paling kau sulit taklukkan, yang paling kau nggak suka waktu itu? Sebutkan aja namanya siapa. iya sudah pasti Bang Suma. Selain Banyumas siapa lagi? Kalau yang lain enggak sih, kenapa Bang Suma? Karena beliau ini ya, apa ya, saya akui juga beliau itu sangat-sangat banyak menghafal Bible gitu. Onde. Masya Allah. Nyerah lagi jaringan gue. Masya Allah. Ini sekarang ini yang kamu tahu, Dinda Demian, yang perlu sudah Dinda tahu. Maksudnya Ini barisan Kristen ini sudah semakin putus asa ini dengan kamu hadir di barisan apologet Islam. Kurasa Pak Bom bijinya pun hilang nih. Rasanya. Gimana dong? ya, maksudnya gini ya, saya klarifikasi bukan berarti bahwa debater Muslim yang lain itu tidak tidak pandai berdiskusi juga ya, semuanya pandai. Assalamualaikum. Suara aku bohong kau Dem. Waalaikumsalam Uni. Bohong kau Dem. Bohong kau Dem. Uni musuh Kau bohong Uni ini. Dem. Tunggu dulu, bohong kau Dem. Bohong kau ya. Asli kau. Demi Allah kau serius malah. ini Uni. Astagfirullah. Asli. Gara-gara kau berantem Demi sama Allah. Samuel Sihaan, gara-gara Tuhan bernonot ya? Bener kan? Kau terguncang gara-gara Samuel bilang Tuhan bernonot kan? Masya Allah. Padahal paling ngeyel loh dia loh. Uni ini jaringanku ini loh, merah gara-gara on cam nih. Tahu nggak? Astagfirullah. Aku nangis tahu Demian. Uni tutup cam. Kameranya Uni tutup ditutup cam. aja Uni biar. Ya Allah ya Rabbi. Demian ganggu. Aduh, jaringan. Masya Allah, Bang Zuma tau nggak dia paling ngeyel kan Bang? Oh, Iyalah. paling ngeyel, paling nyebelin. Halo. Aku sering Ini hilang berantem sama jaringannya, dia. aduh. Tapi dia terakhir. Sama dia. Iya, aku nggak pernah jijik sama, karena dia sama aku baik Bang, dia sama aku sopan, dia nggak pernah nyerang pribadi, nggak pernah nyerang aku. Cuman dia tuh kalau udah sudah ke pojok, baru dia menghujat sikit-sikit, abis itu dia nyesel, minta maaf, abis itu. Nah terus dia kemarin itu debat sama yang diposting sama Julis itu loh Jul, dia berdebat sama Samuel kan, dia nanya, jadi menurutmu Tuhan itu bernonot? Nah, itu tuh. Demian tuh. Iya, tahu. Taruh. Demian open cam dulu. Ini kan baru banyak yang naik. Tadi dia belum mendengar kau syahadat. Sekarang kau bisa syahadat nggak tanpa dipanggil Banjuma? Coba diulang Demian. Yang lain tolong diam dulu. Coba diulang dengan sendirinya Demian. Ya, Silakan. tapi kalau on cam nanti jaringannya. Nggak usah on cam. Jaringannya ini juga Bang, goyang juga. Nggak usah on cam. Nggak usah. Coba diulang syahadatnya tanpa dipanggil. Silakan. Enggak. Kamu sendiri aja. Ya Allah. Silakan Demian. Pacar Bu Yuni akhirnya bersahadat Bisa. juga. Insya Allah. Aduh, sebentar aku cari tempat yang aman biar jaringannya ini bagus lah. Iya, gimana Bang? Suara saya udah mantap? Udah. Coba syahadat sendiri coba biar teman-teman yang lain mendengarkan yang telat masuk tadi. Silakan. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Demian Dedem. Allahu Akbar Dedem. Akhirnya kau bener kan kataku kan, suatu saat kau jadi Islam, ku bilang kan? Betul.
Allahu Akbar. Tapi Dem, kenapa kok bisa Dem? Nggak kok bisa tiba-tiba gitu? Ada apa? Coba Dem, cerita dulu. Kenapa kok bisa? Gara-gara kecewa sama swasta, duitmu nggak dibalikin. Ya, jaringanku hilang lagi. Dia udah belajar mulai loh. kapan gitu ya? Enggak, Iya, terguncangnya mulai kapan? Terguncang. Tanya nih, dengerin, nanti saya yang nanya. Tunggu sih nanya bagus. Mulai dari kapan kamu ingin memeluk Islam dan faktor apa begitu, itu pertanyaannya ibu-ibu di sini. Silakan Demian. Tunggu dia. Iya, jadi 1 bulan yang kemarin kan saya sempat sama sekali nggak debat kan Bang, ingat nggak? Iya, iya. Nah, Sempat terus lama nggak satu nongol ya. ketika itu saya kan naik kan, saya naik, cuman nah, terus jadi saya itu masih dalam pencarian waktu itu, masih belajar, saya pokoknya fokus lah belajar gitu kan. Terus pernah kan saya kebangun subuh gitu kan, terus saya naik tuh di room Bangkian kan, waktu itu debat sama Uni gitu kan, tapi kan saya nggak Iya. mau debat gitu karena Iya, ya dia saya nggak kan mau debat. udah malas debat gitu. Tapi Uni malah ngajak debat gitu kan, ya udahlah saya ikutin aja. Tapi waktu itu kan aku kan baik samamu. Aku bilang dia baik kok, kataku. Dia nggak pernah nyerang pribadi aku, nggak pernah jelek-jelekin aku. Dia bahkan aku pernah, terus aku bilang di situ kan, si Dedem ini dia alay loh, kataku. Aku ejek-ejek lah kau di situ kan. Itu terakhir kita ketemu. Ya, terus sesudah itu Demian naik di Iya, situ iya. belajar lagi apa seperti apa kok tiba-tiba mau syahadat? Iya, kok bisa? Ya, silakan. Oh iya, ini yang mau tadi saya sampaikan. Ini jadi mungkin nanti Ustadz Alif bisa bantu saya carikan ayat. Ini jadi saya tuh kemarin itu ada baca satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi nanti memakan makanan haram gitu. Dan saya kan dulu kan sempat belajar tentang keyahudian kan, dan kalau kita lihat Yahudi zaman sekarang emang kenyataannya seperti itu gitu. Dan ada banyak hal juga yang ketika saya baca waktu itu, saya karena dulu kan niatnya kan untuk nyari kesalahan gitu. Jadi kayak misalkan Tuhan Allah mengetahui hati orang-orang kafir, dan juga di antara orang-orang kafir itu mereka tidak ada yang satu sama lain itu bersepakat, artinya debat berdiskusi masalah imannya sampai kiamat kan. Jadi nah, hal-hal seperti itu yang ibaratnya saya tuh mikir kan. Jadi saya merenung gitu kan hampir 3 bulan. Nah, baru pas saya udah mikir matang-matang, baru saya hubungin Bang Hos ini, Bang Kian Santang. Ya Allah, Dedem. Aku percaya loh, soalnya kau tuh nggak sejahat. Ya kau ada jahat-jahatnya, tapi nggak sejahat yang lain. Maksudnya kau nggak terlalu berani menghujat Nabi Muhammad, kau nggak terlalu berani menghujat Allah gitu Ya loh. itu Uni, dalam sebulan ini Demian inten teleponan sama saya terus, dan terakhir saya gabungin sama Gurunda ya. Gurunda inget ya sama Ustadz Alif. Demian di situ nangis. Iya ya Bang. Insya Allah. Dem ya Allah subhanallah, karena kau belajar Dem makanya begini. Soalnya aku ingat dulu kau bilang dia ini Bang Zuma pertama ketemu sama aku waktu debat, dia langsung bilang begini loh, ini kayak mana ini nih. Dia diam terus senyum terus bilang nanti aku pelajari dulu katanya. Emang bilang gitu. Jadi itulah ya, orang Kristen yang menjadi pendebat yang tidak akan pernah menjadi Islam itu adalah orang yang tidak mau belajar. Tapi ketika dia bilang dia mau belajar, insya Allah kok yakin aku bakalan jadi Islam. Si Dedemnya aku ingat kata-kata dia. Yaudah aku pelajari dulu katanya. Dia belajar bahasa Ibrani juga. Ingat banget aku dulu Dedem ini. Oke. Tanya lagi Demian. Demian, siapa yang sering menegur kamu kalau kamu lagi brutal? Bang Andi. Nih, siapa Tapi dia yang paling, patuh. paling dibenci dulu? Ya paling kau benci siapa dulu Dem? Si Julius kan? Uni Rifa lah. Yang paling dibenci itu Julius. Kan? Kau. Soalnya dia yang sering kau framing. Loh, aku banyak bantu dia, tanya sama Demian. Apologet. Mana dia koordinatnya? Iya. Itu maksudnya dia yang paling baik sama kau. Dem, apologet yang paling kau takuti dulu siapa? Bang Zuma kan? Udah dijawab tadi Bang Juma. Iya, tadi Zuma. udah dijawab. Tapi yang paling kau suka berarti aku kan? para debater yang lain gak bagus. Nih Dem, yang suka ngompor-ngomporin adu domba Kristen sama Kristen siapa Dem?
Dem. Si Akang. Ada bilang jaringannya bang. Ya, jaringan. Ini momen bahagia banget tuh ya. Bentar, kita masih Masalahnya- banyak pertanyaan nih sama Demian nih. Bang Aku Kian, masih kalau banyak itu juga. Bang Kian. Loh, kok saya yang tukang ngomporin adu domba? Gimana sih, Dem? Berarti 4 tahun juga ya perjalananmu ya Dem ya mencari kebenaran ini ya. Lebih lah, Uni. Dia kan pertama kali muncul. Lebih, 5 tahun. bukan 4 tahun dari 2018. Iya. Oh iya. Dia kan pertama debat aku ingat tuh, dia masih open cam sama si swasta berdua mereka combo. Iya combo dia. Terus Uti kombonya. Aku lawan dia sama itu. Aku sama siapa ya? Lawan Cak Tahta ya. Aku Cak Tahta, dia sama Uti. Masya Allah Dedem. Jadi ini saya hubungkan teman-teman bagi ingin membantu Demian. Nanti saya coba cari teman yang ada di sana ya, tim kita yang ingin membantu Demian. Silakan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini harus segera disunat nih. Harus segera disunat. Ini yang penting, ini yang utama dulu ya. Terus gimana keluargamu Dem? Keluarga pendetamu gimana? Pendeta-pendetamu, keluargamu gimana Dem? Merah sinyalnya dia. Kalau saya nggak ada keluarga yang pendeta sih, jadi kalau masalah keluarga kan nanti pelan-pelan bisa diomongin, pelan-pelan kan nanti bisa dibicarakan gitu. Enggak, nanti waktu kamu sunat itu kamu mau tinggal di mana? Nah nanti dibicarakan sama Bang Kian dan teman-teman nanti. Nanti belakang layar Pak deh. Banyak Kalau nggak ke teman kok bisa. Makassar aja, ke Makassar sana sampai sunatmu sembuh. Iya, Waduh boleh. disayang kau sama Bang Zuma loh. Soalnya kau debater boleh. yang ngeyel. Ada beberapa teman mualaf yang rencana mau ke Makassar, termasuk siapa? Yoga atau Yoga? Yoga. Iya, rencana ke sini. Katanya sih gitu, teman-teman. Masya Allah Dem. aku masih Demiannya belum di percaya. Manado kan? Kalimantan, akhi. Papua. Hah? Kalimantan, daerah Enggak, Sorong. di Ambon, dia di Ambon. Demian bisa-bisa. Oh, Ambon. Ya Allah. Iya. Wah ini Masih saya- speechless aku loh. Aku masih belum percaya loh Dem. Maksudnya kan kau pendebat gitu loh. Kau ngeyel banget dulu Dem. Ngeyel na'udzubillah min zalik si Demian ini loh. Ih subhanallah ngeyelnya. pernah debat dengan saya sama swasta soal embrio. Itu sudah kepentok pun ngeyel dia. Ini loh bahasa Arabnya itu alakoh, artinya lintah, ingat enggak Demian? Ngeyel. Masya Allah. Tapi itu yang aku suka dari Demian tuh dia nggak nyerang pribadi Pak De. Ya. Saya tanya lagi dia deh. Jangan kita yang ngobrol. Demian, titik terendah. Kamu kan Kristen nih. Titik terendah yang pernah kau apa di Bible kamu itu titik terendahnya apa sehingga kamu mencari ke Yahudi terus jatuh ke Islam. Titik terendah kamu seperti apa Demian dalam iman Kristenmu itu? Silakan. Bentar, itu Bang Julius kenapa diturunkan itu konten kreator yang di Aku aja yang turun biar Julius gantiin aku, nggak apa-apa. Aku yang penting udah lihat langsung si Demian mualaf, masya Allah, subhanallah. Aku turut berbahagia, diperkuat lagi kita dengan adanya Demian ya. Salah satu debater yang paling aku nggak suka tadinya, ngeyel banget. Alhamdulillah malah berada di komal dengan kita saat ini ya. Demian, jaga imanmu Demian, adikku, sehat selalu adikku ya. Kau sudah satu kalimat, aku bingung sampai mau ngomong apa, satu kalimat dengan kami, bahkan terakhir kau membuat heboh dunia perdebatan karena kau bertengkar dengan Samuel gara-gara Tuhan bernonot, itu sampai sekarang masih ada videonya. Iya beneran, itu beneran ada. Dan semoga iya beneran ada itu, dia yang berdebat. Semoga Allah menjagamu, jiwamu ya, hatimu, fisikmu, bisa menjadi asbab wasilah untuk keluargamu juga. Amin. Kemudian bisa kau bermanfaat untuk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kecintaanmu kepada Islam melebihi kecintaanku kepada Islam, bisa jadi lo Demian, bisa jadi ya. Aku turun gantiin sama Julius, sehat-sehat semuanya, masya Allah. Aku kembali ke Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi.
Demian ada Assalamualaikum kata-kata terakhir warahmatullahi sebelum aku wabarakatuh. turun. Aku mau dengar dulu. Dia sama aku tuh sering berantem soalnya. Apa Dem? Signalnya jelek banget dari dulu kayak gitu. Dia Ya. harus tahu salah signalnya. Pun Dipa, maafkan yaudah. aku juga ya, selama ini aku suka marah-marah. Ya, Julius, naik Bang Jul. Aku yang minta maaf, suka marah-marah. Aku turun ya semuanya naikin Julius. Assalamualaikum. Bang Duma, Ustaz Alif, Pak Waalaikumsalam. Disuki, izin turun. Ya, Kita jaga Bang semua. Kian ini jaringanku Assalamualaikum. Enggak apa-apa, Din. putus-putus Bang Kian. Ya, kalau kau Ya, dengar nggak enggak apa-apa. Teman-teman Sekarang- jangan ada yang berani-berani nurunin Bang Julius. Ya udah cukup. Kita mau mendengarkan Demian yang banyak suaranya di sini gitu loh. Makanya kita tanya dia. Dem sudah monitor lagi, Dem? Aku bubarin nih bentar lagi. Ya, tapi suaranya putus-putus Bang Handi. Enggak apa-apa. Titik terendah. Kamu kan Kristen Soalnya tadinya. ini mau hujan. Terakhir titik terendah waktu kamu memeluk Kristen itu. Sorry Bang, ini mau hujan jadi Enggak dengar kita ini. Monitor lagi Demian. Monitor lagi enggak? Halo Bang, jaringan hilang Bang. Hujan Tapi kau soalnya. ngomong aja kedengeran. Oh iya. Ya, titik terendah selama kau memeluk Islam itu titik terendah apa? Memeluk Kristen itu titik terendah apa? Apa yang membuat paling basic kenapa meninggalkan kekristenan? Titik terendah kamu waktu itu kapan mulai mau belajar? Silakan. Iya. Di waktu tahun 2018 pernah saya itu dengerin ceramah waktu itu Dr. Zakir Naik debatkan masalah waktu itu bahas masalah ketuhanan. Dan waktu itu saya sempat berpikir gitu kan untuk mau masuk Islam gitu. Nah, tapi saya berubah lagi gitu kan semenjak 1 bulan kemudian saya berubah lagi dan saya belajar dulu. Saya belajar masalah ketuhanan dalam kekristenan karena kan yang hal ya titik terendah ketika kita beragama itu kan kita harus memahami yang namanya konsep ketuhanan gitu kan. Nah jadi ketika berjalannya waktu saya belajar dan kemudian sampai sekarang saya flashback ke belakang dan juga saya mempelajari masalah ketuhanan dan bahkan waktu saya masih Tritunggal saya kan sering debat antara Tritunggal dan Wanes kan dan saya salah satu debater Tritunggal yang ibaratnya paling sering debatkan dengan Wanes gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah menganggap Tritunggal itu sebagai doktrin yang masuk akal karena kalau kita ngomong masalah Tritunggal juga kan ya masih membingungkan gitu. Dan pada akhirnya ya saya karena mencari dan berpikir sampai sekarang kemudian saya belajar tentang keislaman dan kalau di Islam ya udah jelas gitu kan di surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu kan satu. Nah jadi karena mencari dan juga belajar makanya sampai sekarang saya memutuskan untuk memeluk Islam, convert ke Islam Bang. Itu sih, Bang. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ya, dulu kalau- Nda. kalau rame, ntar dulu masih ada. Saat kau diskusi sama Bang Juma, sama Bang Nandar gitu ya, sekaligus dua nih. Topik apa yang membuat kamu tidak bisa berbuat sesuatu yang mematikan imanmu dan memfungsikan akalmu? Tapi topik apa? Antara Bang Juma dan Bang Nandar sekalian. Silakan Demian. Kalau sama Bang Nandar saya jarang debat sih kalau Bang Nandar. Kalau sama Bang Juma topik apa? Ya, kalau sama Bang Nandar mungkin kalau sama Bang Suma sering, tapi kalau sama Bang Nandar itu mungkin baru 2 kali aja selama saya berdiskusi lintas agama gitu. Dan ya topik yang membuat saya kesulitan itu masalah ketuhanan sama waktu itu masalah Kecilin, keselamatan Mas. gitu. Host kecilin saya host, ditembak lagi dari bawah host. Kenapa? Ketuhanan tentang apa Demian? Sebelum berbagi yang lain. Keselamatan Bang, keselamatan. Oh, ketuhanan dan keselamatan Bang Juma. Itu yang membuat dia tidak berkutik. Silakan yang lain. Makasih. Keselamatan melalui darah gitu Bang, yang waktu itu.
Larinya ke Dewa Molok itu. Gini, Dinda Demian, sebelum ke yang lain, setelah ini kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu? Misalnya butuh pekerjaan, atau ingin mandiri, atau ingin hijrah. Sekarang kan Nade ini lagi di Dubai. Mau ndak saya tawarin ke Jakarta, kerja di sana, digaji di sana, kita biayai dari tempat Anda sekarang terbang ke Jakarta. Hijrah di Jakarta, belajar ilmu, sudah dapat pekerjaan, gaji yang alhamdulillah lumayan. Kemudian di Jakarta bisa kemudian kembangkan apologet Islam Indonesia, di mana generasi muda apologet Islam itu banyak di Jakarta. Anda bisa kerja di sana. Kebetulan ada tim kita dari API, ada Bang Rosa di Hanafi yang memfasilitasi untuk itu. Kalau Anda mau bekerja di Jakarta, saya bisa menjadi penghubung, penyambung. Tiketnya kita jamin, ya hanya nyawanya aja yang kita tidak jamin. Tentang tempat tinggal, pekerjaan yang bonafit, ya intinya kamu bisa mandiri lah, dan kamu bisa konsentrasi belajar Islam, menjadi seorang tokoh di Islam, ya melalui sahabat-sahabat kita di API Apologet Islam Indonesia, dan juga atas dukungan sahabat kita Bang Rosa di Hanafi. Kalau antum bersedia, adik bersedia, kami akan memfasilitasi itu. Kalau misalnya nih setelah Islam tidak nyaman di tempatnya yang sekarang di Dubai, mau pindah ke Jakarta, sip, kapan saja, besok, lusa, kemarin, atau minggu lalu mau ke Jakarta, boleh kita fasilitasi. Sekarang tergantung Dinda Demian gitu. Gas Demian, gas. Gaji tidak di bawah 5 juta, dan dirimu akan menjadi asisten pribadi dari sahabat saya, Iya, Bang. yang ada di Jakarta. Kalau mau, ini disaksikan banyak orang, jadi saya nggak muluk-muluk. Gaji minimal 5 juta, tinggal di Jakarta, jadi asisten pribadi bos yang ada di Jakarta. Gimana? Mau nggak? Gaji nggak di bawah 5 juta. Kemarin udah ditawarin. Siap Bang, nanti kalau soal pekerjaan dan lain-lain nanti kita bicarakan Bang. Iya, disegerakan ya, mumpung saya lagi pingin, lagi mau. Kalau nanti kamu mau nolak, nanti saya kasih sama Bampol atau pegawai sawit yang kuangkat sebagai asisten dari sahabat saya. Gimana dong? Kenapa nggak ditawarin ke saya? Abang masih muda, Ya, kalau masalah pekerjaan nanti, kalau bisa nanti kayak jaringanku merah lagi. Jadi asisten pribadi dari sahabat saya yang ada di Jakarta, gaji tidak di bawah 5 juta, akidahnya dijamin, materi pelajaran juga insya Allah bisa berafiliasi dengan sahabat-sahabat API ada di Jakarta. Kalau Dinda mau, merasa nyaman dengan itu, mau berhijrah ke Jakarta, silakan. Iya Bang, iya. Misalnya kelihatannya saya harus hijrah nih, saya harus permantap dulu akidah saya pingin di Jakarta aja dulu konsentrasi kerja, jadi asisten pribadi, perusahaan bonafit, gaji tidak di bawah 5 juta, minimal 5 juta per bulan. Bilangkan sama beliau saya mau jadi office boy, nggak apa-apa deh. Kalau yang masih muda nggak bisa, Hi. Kita cari yang ini. Aduh, apes deh. Sekarang Bang Nandar atau ya ini dulu tadi. Sunatnya sekalian nanti, Bang Handi, sunatnya nanti di Jakarta sekalian. Iya, siap. Bang Handi. Ya, Berunda izin, ini kan dia cuma punya kartu keluarga, KTP-nya lagi saya urus dulu. Mungkin saya minta waktu 3 hari atau 4 hari untuk ngurus KTP Demian, Berunda. Lah kalau teman saya yang di sana tuh paling 5 menit jadi, Kang. Wah, masya Allah, Allahu Akbar. Ya, hubungi aja teman kita. Boleh ya? Ya, Boleh Dem, dong. jawab Dem. Tegas loh. Semua malam dapat kayak gini loh. Cuma Demian loh. Ya, ayo Dem, jawab Dem. Iya, kalau saya bisa hijrah pasti saya ambil. Cuman sekarang saya masih ada punya problem lah yang harus saya selesaikan dulu. Tapi kalau misalkan saya bisa hijrah pasti saya ambil Bang semua. Ya, nanti tinggal berkabar aja deh, sampaikan ke Bang Handi atau Kang Santang. Gitu. Jangan sampaikan ke ini ya, ke pegawai sawit. Jangan, ntar kau jadi gila juga dibuat.
Ya udah, tadi Bro Daman mau bicara, sesudah itu Bang Yonatan Nandar mengucapkan. Silakan. Sehingga Daman, silakan di tempat Julius. Apa yang mau diucapkan tadi terpotong. Jul. Tadi mau, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Demian, wah mantap, luar biasa. Akhirnya terbuka juga pikirannya ya. Akhirnya berani juga mengambil. Jangan on cam, mengganggu Kak, mengganggu ininya dia. Oh, oke, siap. Oke, Bang Demian, cuma itu aja nasihat dari saya. Kalau ingin apa namanya itu belajar Al-Quran, ada yang tidak diketahui dari pemahaman Al-Quran, boleh tanya-tanya ke saya ya. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo, silakan Bang Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Kak Natali, Ustaz Suci, Ustaz Alif, Julius, Bang Daman, Kang Kian Santang, Demian, selamat ya. Jujur nih, apologet Kristen yang ngeyelnya minta ampun bikin kesel itu Demian itu. Udah dikasih tahu tuh ngeyel banget ya. Betul, saya korbannya. Wah, itu waktu bahas apa itu ya? Masalah ehad atau apa itu, saya sudah tunjukkan Ibraninya, masih aja ngeyel, itu kesel banget. Jadi luar biasa ya, kalau hidayah itu hak prerogatif Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berada di dalam barisan kaum muslimin, terus belajar, istiqomah, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tawaran dari Bang Juma dan dari siapa tadi itu diterima, supaya kita supaya Bang Demian ini lebih apa lagi ya, lebih eksplor lagi belajar tentang Islam gitu. Dan sebetulnya kemarin Kang Kian Santang sudah woro-woro. Saya berpikirnya ini siapa itu yang Wanes itu siapa? Si Malik siapa? Si Herdi. Nah, si Herdi juga mudah-mudahan ya, karena dari awal saya mengira yang akan mualaf itu Herdi gitu. Sayanya si Herdi nih, soalnya dia Wanes. Ternyata Bang Demian. Bang Nandar, kalau masalah si Herdi, kemarin sempat video call sama Gurunda Juma ya, Gurunda masih ingat mungkin ya Gurunda, sempat video call, insya Allah nanti kalau terbuka menyusul beliau. Menyusul ya. Allah. Masya Allah. Tapi jujur ya, kalau di kalangan Kristen ini ya, apologetnya yang lumayan ada isinya itu ya salah satunya Demian. si Herdi. Ya Demian, si Herdi itu ada isinya. Karena gini, saya waktu berdebat dengan si Herdi itu bagus juga dia, maksudnya ada data gitu kan, meskipun ada Ibrani Yunani, meskipun pakai bubble hub, tapi dia mengeksplor. Demian juga punya potensi ini, karena saya tidak melihat ada debater OTAN yang kemudian memamerkan bacaan Ibrani ya, kecuali si Demian ini, gitu kan. Betul. Iya, jadi Bang Demian, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah lembutkan hati antum. Sekarang Allah sudah melembutkan hati antum untuk menerima kebenaran Islam, dan berdoa saya kepada Allah supaya antum dilembutkan, dimudahkan untuk menerima tawaran pekerjaan supaya agama antum terbina dan terbimbing dengan baik dengan guru-guru kita. Masya Allah, itu salah satu karunia. Itu saja sih, aku gak bisa speechless, aku gak bisa berkata-kata ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekan apologet Islam Indonesia senantiasa mendampingi, membina, karena ini adalah salah satu potensi juga, salah satu aset. Jadi ada bawangnya di gua jadinya. Mohon maaf ya, udah itu saja. Ya. Pak Bom jangan nangis ya, Pak Bom ada di bawah lagi ngintip. Jangan nangis ya Pak Bom. Nikmati aja, nikmati. Ini penting nih. Tadi barusan teleponan sama Herdi, dia nggak bisa ngomong, dia dalam gereja. Tapi saya kasih tahu Demian sudah syahadat. Apa kata Herdi? Baguslah, biar berkurang orang konslet, kata dia gitu. Itu dari statement dari Herdi. Pesan Herdi buat kamu Demian, berkurang orang konslet, kata Herdi. Ucapin salam buat Bang Herdi, Bang Malikil Almalak ya, Bang Handi. Dia lagi di gereja. Ya, bentar lagi ninggalin gereja Herdi juga. Doain aja ya teman-teman ya. Kok orang konslet ngomongin orang yang sudah nggak konslet, gimana itu Demian? Kapan kau nyusulnya gitu mestinya Demian? Sambung. Kita wain aja Bang. Ustadz Sugi, kalau kita perhatikan banyak debater Kristen yang masuk Islam, tapi tidak ada ya yang debater Islam masuk Kristen ya, yang jago gitu. Belum ada ya? Nggak ada. Belum ketemu saya. Kita sudah bersama 15 tahun.
saya, Bang Juma, Ustaz Nandar, Ustaz Tata, debater-debater lama itu belum pernah kita dengar ada debater Muslim yang murtad, belum pernah. Sejak zaman Facebook sampai WA sampai ke TikTok belum pernah, nggak ada. Ustaz Sugi dulu namanya siapa? Saya itu dari 2009. Sugi Kristologi. Sugi Kristologi. Saya waktu itu sama Edi Prayitno, itu sama si Dula di Samarinda, tahu nggak? Itu udah mulai. Kita di Pondok Edi Prayitno sama itu. Sama ya. Tapi saya nggak pakai nama Yonatan dulu itu. Saya tetap nama saya Sugi Kristologi dari dulu. Mulai nongol itu saya terinspirasi Kristologi itu ketika guru kita Sani Munir itu kan disebut sebagai kristolog internasional. Wah, saya pakai nama Sugi Kristologi ya, keren nih ya kan gitu. Padahal nggak tahu kristologi itu apa, nggak tahu kan. Tapi daripada nanti saya dapat pertanyaan saya nggak bisa jawab, ya saya pelajari kristologi itu apa sih. Nah, sekarang pede saya pakai kristologi. Ustaz Sugi tahu ya, waktu zaman 2009 itu kan ada musuh kita debat itu si Rudy Yohanes. Izin dulu sebentar. Ini ada Om Daniel dari Wanes juga ingin mengucapkan selamat kepada Demian. Silakan Om Daniel. Iya. Halo Demian. Lanjut aja, dia nggak dengar. Terusin. Iya, oke. Halo Jadi, bro. iya. Ini mungkin cara yang atau pilihan yang lebih baik dan lebih berguna ketimbang apa yang sudah dilewatkan sebelum-sebelumnya, ya. Tetapi mungkin ini juga menjadi satu pencapaian yang tertinggi setelah kamu memperdebatkan agama teman-teman Muslim, ya. Setelah kamu memperdebatkan, akhirnya kamu mendapatkan pencerahan, dan aku kasih selamat. Lu udah duluan mendapatkan pencerahan gitu. Mungkin teman-teman Tritunggal yang lainnya akan ikut. Mungkin lo dari kesaksian lo nanti bisa jadi wawasan buat mereka, atau bisa jadi hal yang nanti menyadarkan mereka. Kira-kira kita aja Bang Handi. Oke, makasih Bang Daniel. Nyusul juga ya. Kasih selamat siang Bang Daniel. Masya Allah Bang Daniel. Salam Bang Daniel. Iya. Itu dari Wanes juga Daniel. Musuh Itu juga Daniel yang di Zoom dulu kan? Iya, Yesus only. Iya. HTD Bang Handi, HTD. HTD mah nggak usah lah. Nggak kenal dia. Nggak kenal. Yang pokoknya yang musuh-musuh Demian yang Yesus only aja ya, Wanes aja gua teleponin. Selamat Demian dari dia. Memang ya, baik Wanes ataupun Trinitas semuanya konyol. Bang Demian, ada kata-kata nggak buat saya? Soalnya aku jujur kesal kalau debat sama lu. Ngeyel. Aduh. Ngeyelnya minta ampun Demian. Masya Allah ya. Kalau kata-kata buat Bang Nandar ini semangat. Soalnya Bang Nandar itu bukan cuma debater, tapi juga membawa hiburan gitu Bang. Pelawak ya. Bolo-bolo. Tapi ilmunya ya jangan ditanya lagi ya. Tapi yang membuat kamu keras kepala itu apa sih? Kalau udah mentok itu ngeyelnya minta ampun itu apa sih? Kamu menyadari itu apa enggak? Apa merasa benar gitu? Demian. Aduh, putus-putus suaranya Bang. Enggak, Demian kan perasaan dari zaman Zoom atau dulu kita Zoom pernah apa enggak ya? Aku jarang ke Zoom soalnya. Waktu di StreamYard atau di TikTok. Suaranya putus-putus nggak kedengaran. Iya, suaranya ya sinyal. Makanya pindah aja ke Jakarta. Itu kalau sama Bang Nandar, setahu saya ingat saya waktu di StreamYard-nya Bang Julius di HMC itu. Saya ingat saya ya. Kalau sama si Luga di Zoom saya. Kalau sama si Luga di Zoom saya sampai si Luga ngeluarin trompet saktinya itu tot. Ingat gak Dem? Debat dari pagi sampai tengah malam sama si Luga tuh. Aku mau nanya Demian, pasti kalau saya ngomong denger. Demian dengar suaraku Demian. Demian, buka mic-nya. Nggak dengar. Demian, kalau dia denger aku mau nanya sih, orang yang paling berpengaruh dalam hidup lu, ya,
sehingga kau mau meluk Islam? Putus-putus, masih putus bang. Sekarang masih udah kedengeran? Aduh, masih putus. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup lu sehingga lu memeluk Islam, tokoh siapa, Demian? Tuh udah bagus tuh, udah nggak merah Demian. Waduh, masih merah banget. Nggak aneh, ini penyakit lama Demian. Paling berpengaruh Bang Pol. Siapa Demian kira-kira? Ntar ya, tungguin ya. Kita pengen Bom paling berpengaruh. Sinyalnya yang kasihan minimalis dari tadi sinyalnya. Melihat Pak Bom akhirnya Demian bersyahadat. Nah, seperti itu. kenapa? Masih putus bang, sorry. Ketakutan sama bodinya gitu. Nggak dengar bang, sorry. Takut seperti Bom. Orang yang paling berpengaruh sehingga kamu masuk Islam siapa? Demian. Udah tuh, udah bagus ciranya Dem. Yang paling berpengaruh menurut saya Bang Suma gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini para pendeta makin benci kayaknya sama Gurunda Juma ya. Soalnya banyak debater handal Oten yang masuk Islam gara-gara Bang Juma. Wah, ini bubar nih gereja, bubar. Bukan gereja. lagi debater Kristen, ada juga yang kayak mirip-mirip C6 menggoreng tiap hari. Masya Allah. Gitu. Tadi subuh, Bang Handi, tadi Bajul udah subuh. menyebut namanya tuh. Ya silakan. Tadi subuh Demian itu sebenarnya pengen debat sama Bom waktu Bom naik ke room saya subuh-subuh, cuma Bomnya keburu kabur. Itu mau saya skakmat, kesel gue dengerin suaranya. Wah, Nggak ada mau, apa-apanya. mau dihantam sama Demian itu tadi subuh tuh ya Dem. Kita teleponan itu sama Demian, makanya Demian naik semalam. Ya, kesel ini tuh sinyalnya ya. Kalau di Jakarta tuh mantep nih Bang Demian nih ya. Ayo boyong aja ke Jakarta ini. Teman-teman yang ingin beramal jariah, ya membantu Demian, nggak boleh langsung ke Demian, melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia, karena ini segera disunat. Mungkin kita berusaha alat-alat sholat, Al-Quran, keperluan-keperluan adik kita Demian ini Anda bisa menyalurkannya ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Saya ulang ya, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Kalau ingin beramal jariah, karena mualaf itu benar ya Ustaz Alif, tolong diterangin, mualaf itu berhak nggak sih mendapat zakat? Ustaz? Ya Bang Andi, dari hukuman orang yang berhak mustahik menerima zakat itu adalah mualaf. Para mualaf itu hak menerima zakat dari umat Islam. Jadi seluruh umat Islam yang punya berlebih harta untuk berzakat, maka kepada mualaf inilah. Bang Andi, ini Bang Roy, tahu kan Bang Roy kan? Ya Pak De. Tahu Bang Roy kan? Iya Pak De. Nah, ini minta nih, kalau bisa ke saya aja Pak D katanya. Apa itu? Demian. Oh iya, banyak yang minta Demian. Banyak. Saya juga minta, tinggal di tempat saya berdua, nggak apa-apa. Makan apa adanya, internet ada, peralatan live ada. Jangan nanti Demian hamil. Iya, dari kemarin udah ditawari si Demian, cuman dia ada problem di sana ya, karena saya udah bilang kalau nggak lu ke Jawa saja, kalau bicara gampang belajar dan semuanya kan lebih gampang. Cuman
ada problem sama Demian di keluarganya ya. Bang Handi, ulangi katanya rekeningnya, ulangi. Di bawah ketikin aja yang di bawah ya. Dibantu diketik di bawah di komen. Ulangi Bang Handi. Ya, nomornya 75 kali. Ditambah 51. Ditambah 770. Kenapa saya kasih tambah? Kalau menyebut langsung nomor itu maklum lah TikTok. Jadi 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Banknya Bang apa? BNI, Bank Negara Indonesia, BNI, atas nama Apologet Islam Indonesia. BNI bukan BTN. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Buktinya Anda bisa kirim ke nomor aku. Nomor saya 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Gitu kira-kira. Makasih sebelumnya. Ya teman-teman, nomor rekening itu nggak bisa disematkan, nanti rungkad roomnya. Nggak bisa disematkan, diketik aja di bawah ya. Alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara Muslim ini ingin mengangkat Demian sebagai anak angkat. Sebagaimana disampaikanlah tadi Bang Juma, kalau mau ke Jakarta, tempat ada, kerjaan ada, gaji ada, biar konsentrasi belajar Islam. Ada juga nih dari pondok pesantren nih. Kalau mau ke pondok saya bisa menerima dia tanpa Nah pungutan itu paling biaya. mantap itu, bagus itu. Ya Bang Handi, kemarin sih terakhir waktu teleponan sama saya, dianya pengen pesantren tapi sambil kerja. Demian itu pengennya, cuman ada salah satu kendala. Ini mohon diperhatikan juga buat teman-teman yang di bawah juga, terutama buat gurunda. Jadi Demian ini sekarang ini lagi ada problem, lagi ada masalah dengan kesehatannya. Nah kemarin kan saya tanya tuh, paksa tuh, apa Dem, lu sakit apa, kendalanya apa nggak bisa berobat di sana? Kata Demian bisa berobat, cuma kan rumah sakit di sana itu peralatannya itu masih kurang lengkap. Nah, terus saya sarankan ke Jakarta. Nah insya Allah secepatnya dia akan ke Jakarta, akan saya urus dulu tuh masalah sakitnya Demian. Demian itu sekarang lagi mengidap sakit tapi belum nyebutin ke saya sakitnya apa. Dem, coba Dem disepil Dem. Iya. Kalau masalah itu Bang, saya bisa menyelesaikan, tapi ada bukan masalah itu aja, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu saya selesaikan gitu. Jadi saya bisa selesaikan sendiri kalau misalkan semuanya udah selesai. Bukan cuma masalah seperti yang abang bilang, tapi masalah keluarga. Terus seperti misalkan kalau orang pindah agama kan konsekuensinya kan besar. Jadi proses-proses itu yang harus saya mikir-mikir juga, dan juga bagaimana dengan orang tua saya. Karena saya juga ibaratnya lagi ya cuman anak sendiri kan, yang harus ibaratnya tinggal sama orang tua, dan ada hal-hal lain yang harus saya pertimbangkan itu sih Bang. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang kan, kalau misalkan saya bisa hijrah ya kenapa? Siapa sih yang ditawarin kerja dan lain-lain dan mendapatkan gaji yang besar kemudian menolak? Kan nggak mungkin lah ada orang yang mau menolak gitu. Soalnya ini anak mandiri banget ya. Allah. Orang tua sendiri belum bisa. Di sisi lain banyak yang pura-pura mualaf cari duit, berbohong. Mbak Demian udah ditawari berbagai, masih dia pertimbangkan loh. Ini keren nggak teman-teman? Keren, Masya Allah. Kepada orang tua berarti Bang ya. Orang tuanya mohon maaf, ayah dan ibu atau ini Bang Demian? Aduh, sinyalnya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Saya sama ibu. Ayah dan ibu.
Terus aktivitas apa sekarang, Dem? Dengar nggak ya? Mencari kelapa dia. Terutama ini yang paling didahulukan harus disunat. Kalau bisa, Dem, tolong kasih alamat lengkap ke saya. Insya Allah besok kan Senin hari Kalau kantor. aktivitas sekarang ya bantu-bantu orang tua aja. Iya, saya kan masih tinggal sama orang tua Bang Andi. Jadi aktivitasnya ya bantu orang tua kesehariannya. Sambil bantu orang tua ya biasanya saya belajar gitu. Oke, nggak apa-apa, dikonsentrasikan aja dulu di situ. Dan tolong alamat lengkapnya nanti ke Akang atau ke saya, biar tim besok ya segera membantu Anda untuk hitan. Itu yang penting dulu ya. Setuju ya teman-teman ya? Itu yang penting. Ya, nanti alamatnya di saya Bang Andi di kartu keluarga kan ada alamat, itu aja lengkap itu di kartu keluarga nanti. Oke, kirim ke Ya, saya tapi- Kang. Saya Ya, kirim siap. ke tim. Ya. Tapi saya yakin nih ya, saya yakin 1000% ya, bahkan 1.000.000% ya. Ini dunia perdebatan, terutama debater-debater Kristen yang suka buka komal akan terguncang. Ini saya jamin nih. Dan Demian sendiri kan nomor WA-nya udah dipegang sama teman-teman debater Kristen juga. Pasti akan ditelor si Demian ini. Saya yakin ini. Ditelol. Ditelor. Saya yakin nih. Antisipasi di situ Demian ya. Iya. Oke. Aku mau nanya lu, Dem. Kalau ada yang menjanjikan kamu harta yang begitu banyak, suruh kembali lagi gimana? Kalau saya pribadi, agama itu pilihan hati, Bang. Jadi kalau misalkan kita udah benar-benar yakin sama keyakinan kita, apapun tawaran kayak gimana pun, kalau kita udah yakin sama agama kita, iman kita nggak akan pernah goyang, Bang. Allah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir Bang Kang Kian Santang, aku mau turun. Aku mau ngomong sama Demian, istiqomah selalu belajar dan mudah-mudahan Allah mudahkan antum untuk berhijrah. Karena orang tua masih ada, berbakti kepada orang tua tidak harus satu atap, bisa bekerja di Jakarta, kemudian nanti membantu orang tua secara finansial, bisa lebih ini lagi, bukan harus terus bersama ya, bisa membantu secara finansial ketika antum berhijrah ke Jakarta, dan mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Istiqomah belajar dan menjadi salah satu mujahid kristolog ya dari Apologet Islam Indonesia. Sehat selalu, istiqomah, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kalau antum bisa memberikan contoh yang baik buat keluarga, buat orang tua. Demian ini setelah mualaf kok makin baik sama orang tua, makin sopan, makin berbakti. Mudah-mudahan menjadikan asbab hidayah juga buat orang tuanya yang sekarang masih dalam keadaan Kristen. Karena birrul walidain itu harus tetap ada kepada orang tua meskipun beda agama. Yang Allah larang adalah ketika orang tua kita mengajak kembali menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin, kita ya. harus mengapresiasi, mendukung barisan kaum muslimin. Jangan sampai kita membenci para apologet Islam, membenci para pejuang dakwah kristologi. Jadi jangan pernah hiraukan orang yang menggebosi, mencaci maki, menggibahi kita. Itu saja. Demian, Demian tetap semangat dan terus berjuang. Mudah-mudahan antum senantiasa sehat. Kang Kian Santang, makasih. Bang Handi, Siap, terima Pak kasih. Hinandar. Ustadz Alif, Mbak Natali, Julius, Bang Juma, Ahijia, saya syukur undur diri. Ahijia. Mungkin Syukron, yang Ahijia. lain mau naik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum moderator, warahmatullahi wabarakatuh. nanti biar saya atur yang naiknya ya. Demian, monitor nggak Demian? Syukron Ahijia, Masya Allah. Putus-putus, Bang. Demian, monitor kan? Dengar suara gua kan? Dengar, Bang, dengar. Ya, Demian kan nanti planning kedepannya akan duet sama Bang Kores.
Demian rencana mau ngebubukin siapa, Dem? Jangan dulu. Nah, janganlah itu. Enggak. Mau ngebubukin Tritung apa Wanes, Dem? Kalau dua-duanya, Bang. Wah, keren. Dua-duanya Tritung sama Wanes dibubukin. Ini debatnya, duetnya sama Bang Kores ya nanti ke depannya, teman-teman. Tapi kalau sementara ini bersahabat dulu aja Bang Wanes. Terhitung aja dulu. Terhitung aja dulu. Nah, ini Bang Koresnya nih. Iya. Bang Kores, assalamualaikum. Kaget gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini Demian udah bersyahadat ini. Udah, Bang Kores. Oh, alhamdulillah. Mantap jiwa, Dem. Akhirnya lu tidak takiyah Korintus. Beneran lu bersyahadat ternyata, ikhwan. Aku kira dia takiyah Korintus, ikhwan gitu, supaya bisa menginjili diri dalam, ternyata enggak. Wah, parah lu. Mantap, Bre. Wah, nggak nyangka anjir, ini banyak banget tuh. Iya. Aduh, Coba kita hilang lagi. Coba kita lihat Kores versus Demian berapa tumpah-tumpah ini. Ini kejadiannya 2021-2022, ikhwan. Di StreamYard ketemu, di Zoom ketemu, di TikTok ketemu. 2021 jarang ketemu Bang Demian. Izin dulu, ada pertanyaan dari pejabat teras di Republik ini untuk Demian. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Dengerin pertanyaannya, Demian. Apa yang membuat Demian menjadi ragu atau tidak percaya dengan kitabnya? Apakah ada data atau di Bible itu yang paling krusial, yang ada di Bible itu yang membuat Anda ragu? Itu Demian pertanyaan. Yang paling Bang Kores, fundamental kameranya ditutup aja, Bang Kores. Coba diulang, Bang Demian. Iya, jadi kalau kita baca Alkitab, hal yang paling mendasar itu dengan jelas tertulis bahwa Yesus itu utusan. Jadi bukan cuman masalah ketuhanan saja, tapi sebenarnya ada banyak hal lain. Kayak seperti saya sering berdiskusi sama Bang siapa tuh? Bang Ardi ya. Masalah misalkan naskah-naskah Bible. Jadi itu tidak bisa disembunyikan gitu bahwa ada tambahan dan sebagainya. Oke, ada 2 poin ya. Yesus itu utusan dan manuskrip-manuskripnya itu juga atau original text ada tambahan. Itu yang paling krusial ya. Iya, kemudian saya tambahkan sedikit lagi ya Bang, yang masalah Duinatur Kristus. Jadi beberapa dari penganut Tritunggal percaya bahwa Yesus itu kan punya duinatur. Nah, natur satunya ini tuh kan bukan ilahi. Jadi satu natur sebagai sang firman ilahi, kemudian natur yang manusianya itu bukan ilahi. Kalau bukan ilahi kan ciptaan. Tapi kalau misalkan ditanyakan ke orang-orang Protestan, jemaat, pasti mereka nggak terima itu kalau dibilang Yesus itu kemanusiaannya ciptaan gitu Bang. Dan itu sangat membingungkan, dibilang bukan ilahi. Tapi pas ditanya apakah ciptaan atau bukan, pasti jawabannya ambigu gitu Bang. Oke. Padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan, Yesus manusia. Itu yang membuat ambigu ya. Betul. Oke, Masya Allah. Banyak kali sebenarnya kau pelajari itu, Demian. Ya pantaslah pelabuhan terakhirmu adalah Islam. Masya Allah. Itu kira-kira jawabannya ya. Dari pejabat di Republik ini yang bertanya. Silakan teman-teman yang lain. Ini. Dem, lu ingat ini nggak Dem? Menciptakan kejahatan, menciptakan, tapi ada konteksnya kan? Itu loh yang menjadi problemnya. Kalau dalam iman Islam dikatakan bahwa Tuhan menyesatkan orang. Nah, kok bisa Tuhan menyesatkan orang? Padahal Tuhan itu kan itu suara lu bukan? Iya. Itu tuh. Ini 2021 ya, 2021. Demian anjir 3 tahun kemarin masih kita tumbuk-tumbukan. Itu waktu di Tuhan Islam menyesatkan. Itu di Yahweh lu yang menyesatkan gitu. Bang Kores, itu waktu di Zoom MDM gitu. Ya?
Iya, ini Waktu saya- ada Pak Amir, ada pengamat debat Ya, ini. itu waktu saya moderatorin itu debat itu. Subhanallah, masya Allah. Enggak ya. Keren ya hidayah Allah ya. Dem, menurutmu kalau swasta dengar nih gimana nih pendapat swasta nih? Di MDM ya waktu itu ya, MDM kan? Iya, MDM. Ada Budar nih lagi, aduh Budar nih. Kenapa Budar nih? Abu Darni, junjung tinggi lah, junjung tinggi lah nabimu itu yang dari Amerika. Siapa itu? Ellen G. White. Nah, junjung tinggi lah itu orang Kasihan Amerika Budar itu. nih. Padahal Demian ini salah satu anak kesayangan dia loh. Dem, siapa aja ini penghujat Tritunggal yang lu kenal? Siapa aja? Zaman-zaman lu aktif berdebat sama Islam. Kalau dulu yang paling dekat itu ya Joker gitu, Joker swasta. Tapi kalau yang lain ya, tapi biasanya kita ketemuan di ini aja, dunia debat aja. Tapi kalau pribadi gitu enggak. Ya nggak apa-apa, yang akunnya Aderion. yang akunnya masih inget Aderion terus. Terus siapa lagi ya? Aduh, saya udah lupa banyak. Kalau zaman Zoom atau zaman sampai ke TikTok? Zaman Zoom, zaman TikTok aja yang inget. Siapa aja yang pernah tandem? Aderion, kemudian kebanyakan Wane sih, kayak misalkan Maliki juga. Tapi pas di Herdi. TikTok itu kan udah terpisah. Kemudian sama kelompok-kelompoknya Herdi tuh, saya lupa nama-namanya Woi, tuh. Billy Lin. Billy Lin juga, Billy Lin. Erben inget Erben. Erben pernah tandem, Erben. Nah, tapi kalau sama Erben cuman ketemuan palingan di ini aja kayak Zoom atau debat TikTok aja gitu. Kalau tandem yang paling fenomenal itu ya setahu saya dan seingat saya Demian itu sama mendiang Uti Watimena. Ingat lu Dem? Iya. Nah itu lawan Uniripa sama Ustadz Wapi. Jadi gua nanya itu karena gua mau ngabarin mereka. Gua. Lu nya syahadat gitu. Tuh kan, baru juga saya bilang ini lagi ditelor si Demian, diteleponin terus. Ini kedengar suaranya ngunguk katanya. Ini lagi ditelepon terus nih si Demian ini nih. Pasti oten-oten ini nelponin si Demian nih. Nanti gua mau ngontak si Erben. Ben, woi, kenal Demian? Kenal. Udah syahadat. Itu videonya di Gurunda sama di Kang Satria itu. Wah, ngamuk dia, kebakaran. Dem, kalau saran saya, lu mending ganti nomor HP biar lu tenang. Kesaran saya ya, Dem. Siap bang, siap. Kalau saran gua Dem, lu mending operasi plastik. Iya bang, saya kayaknya izin dulu ya, soalnya baterainya juga lagi 11%. Iya Dem, makasih banyak Oh Dem. gitu. Oke. Mungkin ada Sebelum saya turun, saya mau ini nyampain sesuatu lah. Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Gurunda monitor. Demian ada yang mau dibicarakan Gurunda? Sampaikan aja. Lanjut. Iya, jadi pertama-tama saya mau minta maaf dulu untuk Bang Suma, Bang Alif, Bang Hos, Bang Kian, Bang Handi, dan juga Bang Piraistar. Mungkin ada Pak Desugi juga tuh. Pak Desugi. Salahmu banyak sama saya, kurang Iya. ajar kau, masa nggak minta maaf sama saya. Sama aku juga lupa dia, kebanyakan. jarang diskusi sama aku, dia lupa. Sekali diskusi dulu dia kapok. Lupa dia minta maaf. Zaman Zoom waktu Khadijah masih assalamualaikum, belum gitu belum. Dia setahun kemarin. Intinya minta maaf kepada semuanya. Silakan Demian terusin. Ya kalau saya sebut semua nanti kan nggak selesai nih, kebanyakan soalnya. Iya bang, lanjut. Maafin aku Jadi juga saya bang. minta maaf kalau dulu diskusinya agak keras, saling, bahkan ada yang pernah sampai maki-makian. Jadi saya minta maaf dan saya mohon doanya supaya hidup saya semakin lebih baik ketika saya menjalani hidup saya sebagai seorang Muslim. Itu aja sih bang. Amin. Amin. Masya Allah, merinding saya dengarnya Demian. Hidup saya sebagai seorang Muslim katanya, subhanallah, nyentuh hati banget. Allah. Gua kira dongeng loh penghujat dapat syahadat. Semuanya ya. Siap. Bang Demian aku minta maaf ya Bang Demian ya. Setahun lalu kita pernah debat, Bang Demian aku minta Iya. maaf. Ya Bang Demian ya. Iya. Maaf juga. Oke, assalamualaikum semuanya.
Lain kali kalau mengucapkan salam Waalaikumsalam lengkap. warahmatullahi Demian lain kali mengucapkan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Demian lengkap. Oke, saya ulangi Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Anjir. Ya, buat teman-teman muslim yang di bawah tadi antri pada minta naik, mohon maaf, saya mohon beribu-ribu maaf kepada kalian semuanya. Bukannya saya nggak mau naikin, tapi posisinya udah pas di atas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukannya saya sombong, bukannya saya nggak mau naikin kalian, tapi tolong pahami ya kondisi di atas ini ya. Mohon maaf. Memang lu sombong Kang, lu paling sombong yang gua kenal. Sombong kan Sandra itu? Sombong lu, sombong. Ini tolong kick Bang Kian Santang nih, kick Bang Kian Santang. Kick diri dua sendiri nih. Ahijia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kasiron Ahijia, sehat selalu Ahijia. Nah ini gua mau lurusin nih. Kenapa gua dikasih singa sama Brother Jia? Ya karena memang beliau lewat WA. Saya transfer atau saya kasih singa. Saya bilang kasih singa aja lah biar teman-teman berbagi juga hostnya. Iya, jadi saya ulang ya. Masya Allah, apa kabar Ahijia? Terus saya ulang dulu Pak De. Nah, kenapa dikasih singa oleh beliau lewat WA? Dia bilang TF ke rekening pribadi atau singa, ya singa aja lah gue bilang biar teman-teman juga menikmati gitu. Itu ya teman-teman ya. Kampret. Ya kalau teleponan dulu dari kemarin udah lama. Oke, kira-kira gitu jawabannya. Gue dikasih singa, lanjut. Mantap. Jazakallah khair Ahizia untuk sodako kepada para pejuang-pejuangnya. Mantap. Silakan Ukhti Khadijah sebagai bentuk terima kasih. Au dulu. Oh belum, oke. Ahizia kemana aja? Udah lama nggak ada ini nongol. Ya, saya di dalam Dubai 11 bulan baru yang pergi sekarang dalam Madinah. Masya Allah. Ya mungkin Ahijia ada yang mau disampaikan karena dulu pernah sekali debat dengan Demian waktu habis Ahijia debat sama Rudi Yohanes. Ahijia barusan udah saksikan Demian udah syahadat. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hal. Ya di Mayan itu menurut saya di Mayan yang saya debate yang tahun lalu, 1 tahun yang lalu, ya orang itu sopan, tidak cerita kotor untuk Islam, tapi untuk mau edukasi dan untuk mau mengerti bagaimana konsep monotheism. Itu saya lihat yang Allah kasih hidayah, alhamdulillah, masuk Islam hari ini. Subhanallah. Itu sadaqah jariyah untuk semua orang Muslim di Batar. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Someone down there asked, did he accept Islam? Yes, alhamdulillah. He was a blasphemer. Then Allah gave him hidayah. Then he accept Islam. Accept Islam. Like that. Okay. Ya, Masya Allah. Syukran. Brother Jia sekarang lagi umroh ya, brother? Sekarang saya dalam Madinah. Insya Allah. Kemarin banjir di sana gimana? Nggak sempat di Mekah? Oh, bukan banjir hujan, banjir orang. Oh, banjir orang, Masya Allah. Oh, subhanallah. Flow out. Akhirnya dari Jakarta ke Madinah berapa kali naik Grab? 22 kali. Saya Jakarta, saya itu ini sudah 30 kali. 30 kali Grab. Itu Ikhwan untuk yang perlu tahu ya. 30 kali ke Madinah, Kores. Awas, astagfirullah salah. 30 kali ke Madinah. Masya Allah, barakallah. Tapi ada satu statement dari satu kepala negara, nggak usah disebutkan. Dia ingin menerakakan saudara muslim kita yang ada di sana. Belum sampai 1 jam dia mengucapkan ingin menerakakan ternyata negaranya
yang kena neraka. Kebakar. Oh, yang ini anjir yang LE itu. Jangan menyebutkan ke YouTube. Lagi di YouTube. Oh iya, sorry. Kayak gue aja ngomongnya, gitu. Itu tiga penghujat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di sana, Ikhwan. Mewek mereka di aplikasi X. Mama Rika kan? Iya. Jadi kan mereka bikin status itu. Oh, apa? BUNUH mereka semua yang di PL kan gitu. Langsung aja dijawab kontan. Kampungnya si Engel, kampungnya si Angel tuturannya. Ya pada ya, Angel. Iya. Ah itu. Angel. Kena loh Angel ya. Itu baru api dunia loh Angel. Nah, bagaimana nanti di api neraka jahanam? Masih mau kau datang besok Angel? Sampai segitunya ya, kebakaran besar kali ya. Nggak bisa dipadamin. Satu apa tuh? Satu distrik habis. Bukan distrik akhirnya dong, satu negara bagian. Ada rencana debat lagi nggak nanti di mediasi lagi? Nanti malam kan Banyumas sama itu? Ya, kalau Bang Juma ini mah Ahijia ada rencana debat lagi nggak cari lawan? Biar saya cariin. Yang bisa bahasa Inggris. Iya, Rudi Hona sampai pelangap-pelongo debat sama Ahijia. Bawa tafsir Ibnu Katsir. Jadi kemungkinan 2 tahun atau setahun lagi, paling 6 minggu atau berapalah itu, congornya Donald Bebek ini yang kebakar Pak De, teman-teman. Congornya Donald Bebek ini yang kena. Lihat aja. Amin. 36.000 hektar, nah katanya itu terbakar. Iya. Mantap lah Tuhan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada artis yang maha membalaskan. Ada artis namanya Angel Jolie. Rumahnya juga kena tuh Angel Jolie. Oh, kena dia? Wih, kena. Di situ kan rumah-rumah artis banyak. Saya dulu 6 tahun nggak tinggal di situ, Pak De. Oh. Iya. Ngungsi semua. Ngungsi kayak orang kiri. Tadinya apa? Saya rasa di situ banyak yang penista Islam, Pak De. Iya kan, itu dikumpulin sama apa? Jadi di aplikasi X itu kan banyak yang Muslim kayak kita juga, tapi mereka nongkrongnya bukan di TikTok, di X. Nah itu kan? Iya. Sama mereka di list tuh orang-orang yang ngehujat di daerah sana siapa aja. Ada 3 dapat. Jadi tanpa mengeluarkan biaya, ya tanpa mengeluarkan biaya. Kalau si Geset kan itu daerahnya kecil ya, itu mereka mengeluarkan biaya tak terhingga untuk menghabisi Geset. Tapi yang di Angel ini, tidak ada biaya yang keluar. Selesai dalam waktu seketika. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih mau kau datang besok? Untung kayak si Udi nggak di situ. Kalau si Udi ada di situ, jadi babi guling dia. Iya, harusnya tuh teritung-teritung di sana tuh ngaca ke teritung-teritung di Indonesia gitu kan. Lihat di Indonesia aja mereka bubuk. Dari awal sampai akhir 7% aja terus nggak bosan-bosan. 100 triliun itu duit semua ya? Bu, itu kalau diiniin satu kalau diamparin duitnya ya. Itu 1 Jabodetabek itu duitnya tuh. Tapi 2 kali tumpuk. Kalau dibeli cireng ya, satu Jakarta kita mabuk. Mandi cireng lu. Tapi informasi terakhir, si Udin sama si Edis itu lagi koordinasi, katanya ingin ke sono ngumpulin besi tua gitu. Terakhir gue denger infonya. Ya tadi si Edis masuk ke tempatku, dia kasih nampak dia di sana lagi jagain rumah-rumah supaya nggak kebakar. Tanya sama Mbak Natali. Iya, tadi dia on cam. Dewi Bulan gimana Dewi Bulan, Bang Jul? Dewi Bulan itu kebakar ini nyambutnya. Iya. Nampaknya Dewi Bulan kebakar teman-teman. Soalnya nggak muncul-muncul sampai sekarang. Kaget. Dewi Bulan itu bentuknya kayak cotton bud ya. Aku kaget. Dewi Bulan itu bentuknya kayak kunci dongkrak sekarang, kayak kunci dongkrak.
Au au. Kelihatan banget serius, badannya kecil, palanya gede gitu. Wah, anjir ini Coba buat Bunda korek Natali. kuping. Bunda Natali, au au. Enggak. Kalau kalau disuruh nggak keluar, kalau disuruh nggak keluar. Nanti tunggu pas bubukin Tritung. Iya, itu harus Itu sih- natural itu. Jul itu si Edis itu pura-pura menjaga, tapi dia mencari barang-barang yang masih berharga. Lu nggak ngerti lu Jul, dibohongin lu. Tadi pagi itu yang lucu dia mamerin rumahnya tapi rumah orang. Rumah orang dipamerin. Untung aja guguknya nggak keluar ya Pak De. Guguk keluar. Oh siapa lu? Enggak, di syuting dari jauh kan ditanya sama Bang Julius tadi. Saya kan ada di atas juga tadi kan. Mana hasil donasimu, katanya mau apa? Bikin rumah. Nah itu ada mobilnya putih di situ kan. Tapi apa dari jauh dia nengokinya. Dari jalan. Rumah orang goblok. Sorry. Aduh Uyut. TikTok maafkan diriku. Blow on. Iya, mudah-mudahan Bang Handi diblokir TikTok, woi. Hajar TikTok, Bang Handi hajar. Lihat 30K. Supaya nyobain band permanen. Ya, biar singanya hilang TikTok. Ayo Tok, hajar Tok. Nah, gue ganti dulu. Jadi Edi sama si Udin, siapa lagi? Edi, si Udin. Kalau si Paujong kan di Belanda tuh, nggak bisa dia kejauhan, nggak ada ongkos. Edi, si Udin diprakarsai oleh mantan pebulu tangkis itu siapa namanya? Rudi Hartono. Ya, bukan Rudi Hartono. Gunawan. Itu teman Bang Jul, Bang Jul. Terus kemudian datang si siapa itu yang tadi itu Dewi Bulan. Nah, mereka kompak nih. Kesempatan kita mencari sisa-sisa harta. Nah, mereka kompak nih. Si Edi survei dulu. Aku masih ngebayangin kapan banget loh. Aku masih Mukanya ngebayangin mirip kapan siapa banget. Bang Kores? Dewi Bulan mukanya mirip apa? Ntar lu gue belum kelar nih ceritanya, ini panjang ini. Aku bayangin kapan banget loh Bang Andi. Nah, si Edi survei dulu. Setelah di kapling di sini, baru si Udin merapat, si Dewi Bulan, bosnya itu, terus bawa truk yang merah itu gitu. Kemudian dia nelpon si Bom, mau nggak lu, ini banyak harta nih. Kata si Bom, gue nggak bisa naik pesawat, nggak muat gue pintunya. Ya udah lu diam aja di situ. Itu mereka kompak nih, gimana caranya jadi pemulung intelektual di sana. Gitu, itu sekarang lagi koordinasi pemulung intelektual. Sakit perutku, aduh sakit perutku, au. Nah, keluar Ikhwan. Direkod gak tuh? Keluar au-aunya. Kuprek, sekalinya gua minta nggak keluar, sekarang keluar. Bang Handi ngomong, weh. Itu gara-gara cotton bud itu loh, aku bayangin cotton bud. Gila Bang Kores Kok bisa-bisanya dia pakai istilah cotton bud itu loh, kan aku jadi ngebayangin nggak selesai aku bayanginnya. Lah iya, badannya kan kayak batang, kepalanya gede sendiri, cotton bud itu. Yang udah kepake lagi. Si Udin kalau banyak duit itu dia menyerang Kristen, terutama anak-anak rohaninya yang mencuri alat-alatnya dalam gerejanya kan gitu ya, kalau banyak duit. Tapi kalau lagi kere, mulai lagi, ayo dong 25.000 kayak apa kayak buat sehari-hari gitu. Si Udin ini sudah mulai gila dia itu. Kalau lagi happy dia serang temannya, kalau lagi susah dia baik-baik lagi. Si Udin kalau ketawa mukanya kayak lutut, Bang Andi. Pernah ketawa dulu gigi palsunya keluar lompat. Dia cari mana iya, gigi coba. saya, mana gigi saya. Bayangin, lutut ada giginya. Nah, itulah mukanya Teh Udin. Ya, waktu di StreamYard itu giginya lepas itu. Iya, gue lihat kok. Jadi Ikhwan cobain ya, kalian lurusin kaki, terus sama tangan kalian dibuletin itu lututnya. Keriput-keriputnya tuh kayak lutut mukanya si Udin tuh. Kayak gitu loh. Kenapa ya kok bisa begitu? Gerinjul. Ya kan umur tua. Oh, Bang Andi gitu nggak gitu tua? Ya kita kan tiap hari kena wudhu, Res. Dia mah nggak. Oh, alhamdulillah. Dia gimana sih? Beda dong, air wudhu itu kan awet muda. Itu ditarik ke kepalanya, coba lu lihat, dari hektar di kepala kulitnya tuh, ditarik ke belakang. Kita ini kan kena air wudhu awet muda, Res. Kalau dia kena kencing babi dia gimana? Oh iya, cing babi, minyak babi, kuku babi. Kuku bima ya enggak.
Iya, untuk yang agamanya diperbolehkan makan babi, kuku babi rasanya gimana? Mungkin bisa gua mau nanya sharing sih, di sini. Jul, gue mau nanya lu, Jul. Itu si Ibun gimana nasibnya, Ibun? Apakah dia bisa rujuk apa gimana, Jul? Masih sehat dan kemarin baru merayakan ulang tahun. Udah merit lagi apa mau rujuk? Enggak, dia nggak bisa merit karena kan kalau dia cerai sama suaminya nggak diundang sama gereja lah dia. Kan sekarang dia cari makannya dari diundang dari gereja ke gereja kesaksian. Dia sering jadi pembicara kok, diundang di gereja-gereja. Kemarin baru dari Kalimantan ya. Jadi masih statusnya istrinya si Udit. Ya iyalah, kalau cerai kan nggak mungkin diundang sama gereja. Nah, Ya itu Kristen dari lahir kan ya? Enggak, dia Biasa. mualaf. Dia murtad. Ya. Mamanya ini, bapaknya Chinese, mamanya ini Muslim. Kemarin Bangka. dia bawa mamanya ke Jakarta loh. Dia bawa mamanya main-main. Chinese Bangka dia kan, iya Jul ya. Bagaimana kemarin kedekatannya sama anaknya terpidana ini? Enggak lah, itu apa aja. Dia memang tipikal ini Res. Gampang dekat sama semua orang, mirip sama si Sinta. Kalau yang ini, kalau yang satu itu, Jul, yang pernah melihat tai lalat, bagaimana nasibnya? Oh, barusan dia WA minta buka komal. Dia mau ngomong. Gara-gara si Umar bilang dia udah mualaf, ngamuk dia. Oh, oke. Dia mau meluruskan ya. Siapa sih, lupa gue namanya. Sarah. Pastor Sarah. Lagi ngamuk sama Ban Pol dia. Itu benar nggak sih dia melihat tai lalatnya si itu? Waduh, nggak tahu. Kemarin. Wah, itu masih inget gue, bener itu. Kemarin aku ketemu sama ini, sebelum kami berangkat umroh tuh, kami ketemu sama JT. Aku sama Ustadz Wafi itu kan ada yang kami foto taruh di grup kan. Iya. Lu lihat tai lalatnya? Nah, Ustadz Wafi bilang, Pak coba lihatlah tai lalat gitu kan. Tai lalat apa gitu. Kurang asik. Wah, ini Ustadz Wafi brutal juga Ustadz Wafi. Kejam kali itu pertanyaan. Katanya ini Bang Hadi, gedean tai lalatnya daripada adeknya itu. Gimana ceritanya, Res? Tai lalat lebih gede daripada tempatnya, gimana sih lu? Ya nggak tahu ya ceritanya begitu. Ya untuk lebih jelasnya panggil si Sarah lah. Bahasa apa ini? Dia panggil si Sarah aja. gitu loh. Panggil tersangka, panggil telepon suruh naik si Sarah Gompeng wawancara dia. Pas gua dengar kayak gitu, anjir itu bukan tai lalat lagi, tai tirek anjir itu mah. Telepon masuk sekarang aja ya, soalnya ada malam sekarang aja ya. Tunggu Sekarang dulu. aja. Ya. Itu kabarnya si Tronton 24 Ban gimana Bang Jul? Nggak suruh lurusin bagaimana si topi miring ini memfitnah dia gitu loh. Biar dia luruskan di sini. Tapi jangan diserang ya teman-temannya. Sarah itu sih kadang baik dia kalau nggak diserang. Jangan diserang. Biar dia buka semua. Waktu itu kan pura-pura nangis yang laki ini. Sedih gitu loh. Disuruh beli nasi, balik lagi. Ya, akhirnya terjadilah itu. Ya, Jawa streamnya itu ya. Iya. Sampai melihat tai lalatnya. Dia cerita sendiri kok. Tapi sakti juga loh, celana jeans bisa dipelorotin sampai bawah. Hebat juga nih skillnya. Lu vulgar banget sih, Der. Bisa nggak sih direm-rem dikit kalau ngomong? Itu udah celana jeans. Netizen itu udah pinter, Res. Jangan terlalu dikasih. Res nggak ada remnya. Pantas Congor itu bener-bener deh nggak ada remnya deh. Makanya diburu TikTok gua. Nanti lah dengerin ceritanya nanti sekilas-sekilas Ikhwan. Zaman apa? Zaman itu tuh. Heboh banget ceritanya itu. Sampai ini kan sampai apa? Oke, sudah aku telepon. Sebentar istrinya lagi turun masuk. tangan. Tunggu. Janjian brother dia dibawa dulu ya, brother ya. Ya biar brother nggak apa-apa. Tuh, kosongin satu Kang. Brother dia nggak apa-apa. Brother dia mah lagi sibuk juga. Dia lagi. Siap Ahizia, sehat selalu. Sampai jumpa di TikTok dan di Jannah. Amin. Allahumma amin. Kalau brother dia sih inten komunikasi dengan saya di WA. Itu tadi saya WA tuh Bang Handi. Tar dulu tunggu pendeta Sarah mau naik. Pastor Sarah. Si Logika udah panggilan ketiga ya. Itu yang bela Logika silakan dikasih ongkosnya buat ke Medan. Berapa sih? 500 nyampe nggak sih? Ya cukup lah itu.
Iya, gurunya transfer aja padahal. Ya, Supaya berangkat ya. kalau minta ke saya punya tim yang ada saya punya tim, kita punya tim yang ada di Riau, bisa nganterin dia kok. Mau pakai mobil apa? Tuh, woi. Mau pakai Alphard, diantarin boleh. Buka sendal diantar naik. Mau pakai 2 pintu boleh juga. Bakar buka di belakang diikat boleh. Bagus Kayak sama belum, Alphard AP 2 pintu, res bagusnya. Ngomong apa? 2 pintu bagus. Oh, 2 pintu aja ya. Berarti bakar buka sama pasir. Nah, bakar buka satuin sama kubis. Sama sayur-sayuran satuin lah. Boleh. Gua terima usulan lu. Ya, logika tuh. Kalau nggak ada ongkos, ngomong aja. Nanti diongkosin. Banyak mobil material nganggur ya. Iya, sama truk batu, truk pasir banyak. Cukup lah kalau badan lu segitu doang mah. Sekarang udah mulai Cebol low lah, ya. gampang kali lah dimasukin, ditetel di mobil bisa itu. Pak Dewa kalau ngomong suka bener. Ini lebih brutal dari saya ini. Ditetel. Ini bahasa Jawa, ditetel apa artinya? Dipadetin. Oh, buset dah. Palanya doang yang nongol. Padet-padetin. Jadi palanya doang yang nongol gitu Pak nih. Iya, antara Kol sama dia kan sama besarnya. Ya, moderator kalau ada Pastor Sarah di bawah tolong di-up ya. Aduh, sakit kepala aku. Gimana Jul, mau nggak dia? Udah. Lagi siap-siap dia, mungkin lagi dandan. Terus tadi siapa yang nanya aku Daniel? Tronton. Saya itu si Tronton 24 ban gimana? Oh, sekarang udah jadi pendeta dia. Wih, udah mantap. Oi, pamit asar. Iya. Luar biasa itu. Calon mantan calonnya Akang. Kalau bukan ya? Itu udah dibawa tuh lagi nih. Tapi jangan diserang ya teman-teman ya, tanya aja, jangan diserang. Beliau tuh nggak mau debat. Pastor Sarah itu nggak mau debat sama Muslim, nggak mau dia. Oh, aku diam ya, nanti Ustadz pula. Bang Andi aja yang nanya ya, aku lagi mau agak kerjaan sedikit. Iya lu bantuin gue juga lu. Nggak Oke, bener lu yang di YouTube saya tutup dulu ya, kita ke sesi yang baru ya. Ini tadi sesi mualafnya Demian. Nah, kita ganti sesi lagi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue terusin aja lah. Ya, lanjut. Kalau Ini. belum 5 jam nggak tutup ya? Halo, selamat siang Pastor Sarah. Siang. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar? Sar on cam. Langsung puji Tuhan. Ya ini nggak bisa on cam ya, belum bisa on cam ini. Nggak usah on cam lah, yang penting suaranya aja. Lu pakai akun kecil bukannya yang gede. Akun gede kan udah di banned ini Oten, Tungtung. Waduh, tuntun. Di report Tungtung loh. Cuman gara-gara naik ke tempat si Hesti itu. Ya udah. Masih di atas belum ngomong apa-apa udah di report. Ya udah. Apa kabar kalian selamat tahun baru ya, Boy? Sehat kita semua di sini. Gimana kemarin itu? Katanya ada yang mengatakan Anda mualaf. Siapa itu? Makanya aku naik ke sini. Ada gila-gilanya ya. Aku bingung loh. Kenapa sih selalu tertukar namaku ya? Janganlah Ayu tertukar gara-gara masalah sisa Joshua teh waktu itu sama Saipudin sama Sarah Ayu. Aku diseret-seret Jada Salome. Padahal Sarah Ayu ya kan. Kalian baliklah manggil dia itu Ayu, Ibun. Kan dulu kan Bunda Ayu sama ini Ibun panggilnya dia. Lagian si Umar itu sok tahu banget ya. Wah aja nggak pernah ngobrol sama dia di Komal. Kapan pula aku ngobrol sama si Umar itu coba? Julius. Gila. Nggak tahu. Aku ya kan karena nggak pernah aku satu Komal sama si siapa itu namanya si Umar itu si Palen. Dari mulai di YouTube pun nggak pernah ngobrol sama anak itu. Cemana lah itu kayak kesurupan nama awak dibawa-bawa. Siapa lagi? Yang Putri Sion yang kena lapor PS. Nama awak juga dibilangin keseret ke lapor. Aduh, sekarang
Sarah yang tertukar. Padahal si Sarah Ayu. Aku sampai ditanyain banyak orang juga loh. Termasuklah Rudy Yohanes itu. Kaget juga aku tadi malam jam 10 malam. Hai mak, mimpi apa awak lagi nama awak? Ya, sejak kapan mualaf? Kok bisa lah si Umar itu ada di sini si Umar itu? Ada nggak ada di sini? Ngomong aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia dengar di luar sana. Baca bionya Pastor Sarah nggak kayak Sopiatul di situ. Iya, enggak aku kaget aja terus aku bilang kan ditanya sama sampai gereja YouTube juga kepoin kan langsung lah aku laptop di malam itu. Mau tidur jam berapa? Setengah 12 tuh sampai jam 1. Mau lewat kurasa hampir 2 jam aku di situ live. Ada aja orang inilah. Awak entah apalah kenapa alasannya aku pengen tahu loh si Umar itu kenapa lah ngomong aku mualaf apa pernah dari mulutku ini kesaksian atau apa bilang awak mualaf atau siapa yang nengok awak mualaf cemana lah ya kan. Astaga. Sampaikan di sini aja, luruskan nggak apa-apa, silakan. Iya inilah makanya aku bilang pengen tahu kenapa nama aku dibawa-bawa si siapa itu Sarah Ayu jadi Pastor Sarah. Datang kau si Julius ini lagi gila Julius. Kau malah ketawa-ketawa pula kau dalam videomu itu ya. Aku tonton dikirim sama si Wak Labu itu sama itu Rudy Yohanes tuh sang debater. Dikirimnya live-nya yang ada si Julius, ada Bang Hendy juga, Hendy Calabes di situ, ada Riva di itu covernya. Aku nggak nonton sampai banyak karena di 2 menit itu nama aku sudah disebut, bukan doaku disebut di dalam doa ibu, bukan namaku disebut di doa ibu ya kan. Tapi doa apa namaku disebut si Umar pula ya kan di menit ke-2 sampai 4. Kau ketawa-ketawa lo di situ Jul. Kau tuh kocek lagi video kau. Nggak apa salah dengan aku ketawa? Apa salah aku ketawa? Aku kan nggak ngomong. Kan Dini, bukan kau bilang gini kan? Oh, Pastor Sarah itu yang ini loh, yang waktu itu masalah sama Joshua Tewu gitu kan. Terus, oh ya yang mualaf itu kata dia gitu pula. Terus hehehe, gitu kan muncul kau. Gitu muncul kau. Kau ini, aduh Jul. Nah, aku bingung, ketawa pun nggak salah. Aku ketawa gara-gara mengingat kasus lu dulu. Kan mengingat kasus lu jadi ketawa kita. Bukan itu orang yang dari lanjutannya si Umar bilang, oh yang mualaf itu kata dia gitu. Oh iya Pastor Sarah yang mualaf itu. Terus kau kayak tapi terus kau ketawa. Gitu pula kau. Jul. Aduh. Terus Pastor Sarah sama JT sekarang udah baikan kembali. Anak setan. Ya nggak mungkin bagus aku sama jin aja, jin dalam kubur apa di mana gitu. Ngapain kalau udah tahu orang cabul begitu? Waktu itu Ngapain? waktu itu lu dipaksa apa gimana sih? Ya dipaksa lah, kalau mau diperkosa kan dipaksa namanya. Pertama kan ditipu trik ya kan, alasan dia sakit. Terus udah gitu minta dititipin. Itu kan ada videoku lengkap itu, masih ku ingat lah kejadian itu. Kalau disuruh beli makanan Terus dulu. aku bilang, iya kan aku kan dari tempat si Deborah. Siti Deborah tahu nggak Siti Deborah yang gendut itu Ya, si asistennya Tronton si 24 Sarah ban. Ayu. Tronton 24 ban. Kenapa 24 ban? Kalian ini jahat kali loh. Aduh. Terus apa namanya, kan kami lagi di apartemennya itu di Basura City waktu itu kan. Terus ada si Amin, ada tulang aku karena memang aku udah mau balik waktu itu pulang ya ke daerah Bandung. City apakah Kalibata City? Iya dulu kan di apartemen Kalibata City. Dulu itu yang ada pertemuan awalnya itu. Pertemuan orang-orang murtadin. Nah, aku pun nggak tahu. Nah di situ dikiranya aku si Sarah Ayu istrinya Saipudin. Donaturnya si Fatimah Safdia dan murtadin itu termasuk tanpa ragi di situ, Risuli Lubis dan lain-lain. Itu kan ngundang aku juga nggak tahu, mereka pikir aku istrinya si Saipudin. Aku bilang bukan, aku bilang akhirnya nggak apa-apa, mereka penasaran donaturnya ini pengen ketemu. Jadi ya diantara yang lain itu cuman aku yang Kristen, yang lain itu Muslim, maksudnya murtadin gitu loh.
Iya kan? Walaupun Sri Tandapara bukan murtadin, dia dari Buddha kan. Nah itu. Jadi pas pertemuan itu sebenarnya mau langsung ke TKP itu. Dijemput sama Amin. Tadinya kan Tulang, tapi ternyata tempatnya si Amin Wijaya itu yang dekat ke tempat pertemuan itu. Aku lupa alamatnya itu, daerah perumahan pokoknya. Ada salah satu orang terkaya lah di Indonesia ini dia itu. Nah jadi apa namanya? Entah kenapa si Joshua Teo ini menawarkan diri pas posisi di perjalanan. Masuk aja, dia dulu panggilnya Dinda gitu. Iya bang gitu. Nah aku panggil dia abang bukan karena apa-apa, karena dari istrinya dia. Terus dia kan orang Manado, dibuatin marga jadi marga Situmorang. Nah kalau Situmorang ini pariban aku karena adik bapakku perempuan nikah sama marga Situmorang. Jadi Namboruku nikah sama marga Situmorang. Itu orang Batak tahu lah Mangboru. Nah anaknya itu kan abang. Itu jadi aku bilang, aku udah mau dijemput Amin, udah sini aja katanya, jauh itu tempatnya, nanti diantarin nih apa begini-begini katanya gitu. Toh juga aku nggak dianterin, aku naik Grab sendiri, Grab car ke sana, ya kan. Terus habis itu udah, jadi cuman 2 hari, tadinya seperti itu, tapi dia menundanya untuk jatuh ke hari Minggu, disuruhnya aku untuk pelayanan sekalian di gerejanya untuk khotbah hari Minggu. Nah aku mau pulang besok pagi hari Senin. Nah malam hari Minggu ini habis pelayanan siang, aku udah izin sama istrinya untuk ketemu sama si Amin Wijaya di apartemen siapa itu, si Siti Deborah itu di Basura City. Ada tulangku juga kan, dan aku dijemput si Luga. Si Luga itu permisi loh ke situ, dijemput, dan aku nggak tahu kan naik Grab ke tempatnya si Basura City. Mana ngerti apa-apa aku itu soal Jakarta, walaupun keluarga aku di Jakarta semua. Orang kayak anak ping itu kalau pulang selalu antar jemput ya kan. Nah habis itu kenapa jadi cerita si Joshua Teo? Aku mau klarifikasi mualafku ini loh. Aku nggak mualaf ya. Nah jadi di situ dia tersibuk-sibuk nelpon. Aku bilang, loh bang kan aku udah izin, ya kan? Nanti malam aku pulang. Terus masa kamu nggak mau ketemu adik kakakmu, singkat aja katanya gitu kan, kau besok mau pulang. Aku udah izin sama kakak loh gitu. Terus udahlah bang, nanti pokoknya heboh lah dia kan. Aku nggak enakan lah kan. Terus jadinya aku pamit sama Tulang yang harusnya aku pulangnya jam 11, akhirnya aku pulang jam 10. Nyampe lah di sana jam 11 ya lewat. Terus habis di situ naik Gojek nih biar cepat karena si Joshua Teo sibuk nelfon. Nah habis itu udah nyampe di apartemen Kalibata, baru buka pintu ya, beda towernya ya. Terus tower gerejanya itu kan di tower apa ya, lupa, Sakura. Nah aku kan kalau nggak salah waktu itu di Tulip ya. Kan beda, dia Sakura gerejanya di Sakura lantai 4, aku di Tulip lantai 14 apa lantai 16 gitu, lupa aku. Terus habis itu pas baru buka kunci itu kamar, dia nelpon, "Dek kamu di mana?" "Baru nyampe bang." "Kenapa?" Terus, "Aduh dek, aku lapar banget," katanya. "Terus kepalaku pusing, gak enak badan saya," kata dia. Terus, "Lah kenapa?" "Minum obat lah," gitu kan. Terus, "Bisa nggak kamu tolong beli saya makanan, saya lapar belum makan." "Memangnya kakak nggak masak?" aku bilang. "Kakak mana?" "Ada kakakmu," katanya. Terus habis itu saya bilang gini kan, "Aduh bang, kalau keluar lagi aku nggak tahu." Nah itu kan puasa bulan 5 gitu, dan aku nggak ngerti tempat itu. Jadi dia bilang, "Itu loh dek yang kita dulu sama kakakmu makan nasi apa, makanan Manado, dari sini diarah-arahinnya lah gitu ya. Nanti dari sini kamu belok kanan belok kiri." Nah itu. Terus lauknya apa gitu kan, "Tapi bang udah jam segini gitu, emang masih mau makan?" "Udah lah." "Abang di mana rupanya?" "Di gereja," katanya. "Kakak di mana?" "Ya masih di sini." Dia ngomongnya gitu. Terus sama Mas Tommy juga, "Kenapa nggak ngajak sama Mas Tommy?" "Mas Tommy baru ada kerjaan, disuruh kakakmu." Itu alasannya. Terus ya udah, jadi saya pikir di sekretariat itu masih ada dia sama istrinya, sama Mas Tommy itu yang pengerja di situ, yang bersih-bersih OB di situ kan.
Itu dia sekalian jemaat juga di situ. Ya udah, nyampe di situ saya beli makan itu. Dia bilang lauknya ada ikan cakalang sama ayam ya kan. Nanti diganti katanya. Pokoknya semua pengeluaran uangku itu belum pernah diganti sepeser pun. Ya kan. Terus habis itu satu rambut bulu ketiaknya aja belum pernah dia membayarnya itu. Penipu. Nah, jadi udah gitu saya di Sakura Bank, aku udah di lobi. Ya kan? Karena kan naik ke atas itu kan pakai akses. Harus ada kartu, saya kan nggak punya. Yang punya kan dia. Itu loh. Terus habis itu dia bilang, oh ya udah tunggu deh. Nah, turunlah dia dengan celana pendek. Saya masih ingat tuh di atas baju putih, celana pendek setengah paha. Ya kan? Tipis. Bajunya juga, kaosnya juga tipis, kaos ya mungkin mau tidur, tapi kan ya memang ngapain lah anak ini kan gitu. Dan saya pun udah sebenarnya nggak mau. Saya maksudnya untuk ikut dia kata, saya nolak di situ. Cuman dia kan mengintimidasi saya, bilang seakan-akan saya harus balas budi sama istrinya lah, karena udah dikasih tempat di situ lah, besok udah mau pulang lah, kayak gitu. Jadi saya kan orangnya tipe nggak enakan waktu itu. Makanya sejak saat itu saya belajar untuk tegas sama orang. Kalau saya bilang nggak suka gitu, tanpa nggak peduli dia mau nangis darah kayak apa kayak gitu. Belajarlah pokoknya untuk tegas gitu sejak kejadian itu. Nah, saya saat itu nggak enakan kan. Saya bilang, udahlah bang, nggak enakan, ini udah jam segini. Ya udah cepatlah, udah ditungguin kakakmu dari tadi. Itu cek aja lah apa yang omongan saya ini sama yang di YouTube saya yang 3 tahun 4 tahun yang lalu tuh masih sama, nggak ada berbeda, karena yang omongan saya ini jujur gitu loh. Terus habis itu saya bilang sama dia, nggak enakan lah bang, udah jam berapa ini, udah jam 12 lewat, aku juga besok harus pulang pagi, terus aku belum packing, belum bersih-bersih juga itu kamar, aku bilang gitu. Alah ngapain itu nanti Mas Tommy, lagian barangmu kan apa rupanya kan sedikit. Ya walaupun sedikit tapi kan nggak mungkin asal ku gulung aja di dalam tasku itu. Saya potong dulu teman-teman. Ini yang disampaikan, ini Pastor Sarah dilecehkan, diperkaos oleh seorang pendeta inisial JT itu ya. Jangan bilang diperkos, aku belum pernah diperkosa. Terus diapain? Hampir diperkos, hampir diperkos. Ya. Nggak pernah masuk barangnya. Maklumin aja Bang Handi, yang di bawah mungkin nggak paham, nggak tahu, mungkin orang-orang baru itu yang di bawah itu kebanyakan nggak tahu mereka. Ini cerita Dia bukan pengalaman orang pribadi, Yud. teman-teman. Jadi Kak Sarah ini menceritakan. Iya. Dia menceritakan peristiwa kejadian itu terjadi seperti itu. Lanjut lagi Kak. Terus Kak gimana Kak? Ya itulah ceritanya. Ya itu kan udah ku bilang janganlah, nggak enakan. Ku bilang udah jam berapa. Pokoknya dia ngotot lah gitu. Ngapain sih bla 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 macam lah dia gitu ya. Yang seperti ku bilang tadi, nanti ada Mas Tommy yang bersihin dan macam. Aku bilang nggak biasa aku gitu. Aku datang kan itu semuanya bersih. Aku ninggalin itu juga bersih juga lah. Singkat lah intinya gitulah. Ada kan komplitnya di YouTube itu masih ada. Tapi teringatnya 2 akunku, YouTube channelku 2, yang Christ is my Lord God sama yang Pastor Sarah kata hari ini itu di take down sama si Joshua Teu loh. Tahu kan dia hobi nge-take down itu dulu dipakainya Saifuddin. Ingat gak itu? YouTubers itu kan di take down sama si Saifuddin, itu yang ngerjain kan anaknya, dia yang bikin itu. Enggak, bentar Sar, bentar. Kok hampir diperkaos tapi tahu ada tai lalatnya, gimana ceritanya? Kan udah gue ceritain lah, dia memampangkan telanjang di pintu, menghalangi pintu, emang nggak terlihat. Itu kan kaget kita. Kalau kenapa jadi kepo ngelihat ke situ loh? Gedean apanya? Tai lalatnya atau elangnya? Bukan pada saat itu, dimanapun kan ceritanya kalau dia buka celana masih ada atasnya, masih bajunya, yang mana yang terbuka lah yang gimana? Lagian lu fokusnya ke situ, lihatnya gimana sih? Bukan, pertanyaannya gedean tai lalatnya atau bijinya. Kakak Sarah, mana lebih besar bijinya atau tai lalatnya? Tai lalatnya lah, makanya gue tahu itu ada tai lalat. Tuh kan, gue bilang juga apa kalian nggak percaya sih? Lagian lu aja kepo fokusnya ke situ. Tai lalatnya itu pas di atas, bukan di tengah-tengah, di sela-sela, dodol. Makanya di atas kayak badak anjir. orang terus
Lu aja yang kepo, Ini fokusnya ke situ. Fokusnya ke mukanya. Gundukannya Lu itu langsung loh, fokus ke gundukan situ. bolalai. Gundukan lah, kan gua kan kaget dia buka celananya gitu kan, gua kaget ya pas gua melotot kayak gitulah. Gede Yang kecil? jelas kalau apanya telalatnya ya gede lah, makanya hidup Oh lah. berarti itunya Makanya kecil, kan gedean terlihat. lalat. Waduh, bentar, apa yang hidup nih teh lalatnya? Atau Emang apa punyanya yang hidup? kecil. Bluk, bluk jadi gitu. kecil kan, kecil Sebluk, banget sebluk punya gitu dia. deh. Kecil banget punya dia coy. Cuman kalian tahu satu biku jari kelingking, satu biku jari kelingking itu kan ada garis kelingking itu, yang satu garis itu loh ujung itu, cuman kecil gitu. Oh, Makanya itu kan dia itu penggiringan narasi, penggiringan opini publik banget dia, karena dia tahu, istrinya pun tahu yang saya ngomong ini benar. Cuman istrinya kan yang tahu kalau dia punya ada tai lalat, dan saya bisa bilang ngomong ada tai lalat berarti benar, dan itu memang ada rekaman, dia pun tahu itu. Orang dia nelpon saya minta maaf kok, tolong dek jangan Nah, disebarluaskan. terus Saya minta abis itu lanjut supaya kita tidak berkutat di tai lalat, tai tirek dan tai lainnya. Aku nggak mau bahas itu. Orang mau Kepancing sama mengklarifikasi pertanyaan sejak gue. kapan? Sejak Oh bukan ke situ ya bahasannya? Oh alah. Ya udah iya, next yuk. Udah mirip Tapi badan lu siapa? nggak ada yang disentuh ya sama dia. Bangke. Oh, Orang ada Klaten lah, gue ya. ada lah kalau ada dipaksa begitu kan ada. Dia cium aku kan sampai ku tampar gitu, ku tendang kan itu Bau kan nggak ada. mulutnya bau nggak? Nah waktu Dia itu tahu. Lah, ini orang tua Pastor Sarah pakai celana apa? Celana jeans, celana legging, rok, Enggak. Jadi kalian tahu celana bahan jeans yang kayak model legging stretch gitu, bukan legging. Tuh kan gue bener lagi. Ini Ikhwan yang nggak percaya. Lanjut. Dodol, gua pernah cerita, nggak usah sok dukun loh. Oh iya. Orang gua udah pernah cerita di tempatnya Julius detail. Aduh, anaconda. Ya udah ngapain lu kurang bahan lu ya? Nah itu celananya turun sendiri atau diturunin? Ya dipelorotin kan, gua nggak bisa setting di tengah. Anjir, udahlah. Udah, next. Yang itu kenapa tadi mualaf atau gimana tadi? Udah ke situ aja kita. Iya, itu nggak tahu itu si Umar mana tuh, jambak dulu dia itu kemari. Waduh, jambak Umar kemari ya. Yuk, Kang, chat dulu. Enggak, gua masih penasaran nih sama si Sarah. Lu bisa bebas itu gimana caranya? Ceritanya gimana bisa bebas lu? Nah dia kan nyergap gue tuh, dorong gue kan ke tempat tidur. Terus udah gitu langsung ditimpa sama dia, dipelorotin kan celana. Nah waktu itu dia mau coba. Gimana caranya nimpa terus melorotin itu? Tangannya sepanjang apa anjir? Atau nimpanya kebalik? Palanya di kaki. Lo waktu Dodol, lu ngapain sebuah detail amat? Lu bisa bayangin lah, namanya gue itu perempuan, dia walaupun kayak gimana pun kan tetap dia lebih tinggi dari gue. Enggak, cuma Dia aneh kan 170. si Joshua Tewo ini kan pendek, lu kan tinggi besar, bohai. Gimana ceritanya bisa merungkup lu? Iya kan, Pastor Sarah kan sebadan-badan paha semua. Paha. Dodol, sama aja Oh lu, iya, paha. salah. Bohai katanya. Gue Monteg. Ya montok lah gue, lebih montok dari Riva kan kecil kurus. Kalau gue kan berisi dan berotot ya, Riva. Kemana aja? Unik Riva sekarang udah semok loh. Udah. Oh ya, Riva udah naik berat badan. Udah cukup, bagus lanjut. lah. Ya, Jadi montok dia berarti. kelihatan kecil karena lu nggak pegangin kali, jadi kecil. Coba lu pegangin masih gede. Ih busur lu Andy. Kurang ajar lu. Sore lu. Terus gimana? Aduh. Lanjut. Nah jadi itu kan dia kan dorong aku tuh ke tempat tidur. Itu kecil banget loh. Dari pintu ke tempat tidur itu cuman sejarak berapa ya? 1 meter aja gitu jarak dari pintu ke
pinggiran tempat tidur. Jadi memang ruang itu kecil banget. Jadi kalau didorong didesak apa gitu udah tinggal di tempat tidur. Nah pada saat di situ dia langsung kesempatan, ditimpanya lah aku kan, mau dicoba dicium, diinin apa gitu, terus di remas tetekku itu kan, habis itu ku tendang dia, ditimpanya lagi langsung dipelorotin, ditarik gitu, tapi celanaku tuh cuman sampai di bagian apa namanya lutut, nggak sampai turun gitu. Nah dia mau coba untuk dijilmek sama dia kan, mungkin dipikirnya kalau dijilmek itu aku pasti luluh. Nah pada saat dia mau mengapa itu mau menjilmek itu kan posisi dia kan agak sedikit menunduk. Nah di situ kakiku kan di bagian perutnya itu tendangkan begitu. Bentar Kak Sarah, ini ada bahasa-bahasa akademis yang tidak dipahami netizen. Jilmek itu apa sih? Nggak ngerti. Mana aku tahu, Anjir, Kak makin Jari Jul. dipertebas lagi. Jelas, gua mute di YouTube udah, jangan terlalu diperterang itu vulgar. Itu jadi apa namanya langsung gue tendang karena posisi kaki gue kan masih di perutnya dia itu. Ya teman-teman, di ini bagian perutnya kasus dia PS Sarah sama pendeta JT. Dia udah bukan pendeta loh. Dia tahun 2020 udah dipecat dari pendeta, dia dari GBI. Kenapa sih kalian masih panggil dia pendeta, udah nggak pendeta? Kan dia jelas dipublikasi dia dipecat dari GBI. Walaupun istrinya masih pegang penggembalaan, tapi itu dia menipu GBI itu. Masih dipakai istrinya kok di situ. Tapi kalau orang GBI tahu itu mereka pun bisa diusir di situ dari situ. Udah cukup itu, udah cukup. Kembali ke topik utama. Itu cuma dia sudah ada. Orangnya PS. Intinya kalian muter-muter loh kayak Oten. Intinya aku bukan mualaf loh. Astagfirullah. Si Umar ini perlu nih. Jabir kan si Umar ini dari mana lah. Sampai aku salah. Lucu kali. Bentar Kak Sarah. Intinya aku bukan mualaf loh. Astagfirullah. Iya, ujungnya astagfirullah ya. Ya ini Bunda Natali mau tanya apa Ujungnya ada Bunda Natali? astagfirullah. Bunda Natali. Iya. Enggak, tadi itu aja klarifikasinya itu yang bukan mualaf itu gimana. Terus penasaran tadi kan bilang pendeta JT udah bukan pendeta, itu kenapa? Oh, dia nggak tahu ya. Dia bukan orang YouTube ya. Jadi waktu itu kan ada keributan Tritunggal. Kan yang menginjak-injak doktrin Allah Tritunggal itu kan saya 2019, viral lah 2020. Tapi yang awal sumbernya itu dari videonya si Joshua Teu. Nah waktu itu akhirnya dibahas, terus diserang juga, dibawa-bawa serempet-serempet. Terus rupanya dia nggak tahu terlalu frontal atau gimana sama orang GBI-nya, terus sama Gilbert. Ya udah, Gilbert nemuin dong kan waktu itu. Akhirnya ya udah dia yang merasa harga diri yang so hebat atau gimana, aku pun nggak ngerti ya, terserah dia ya memilih dua kan, antara dipecat, keluar secara tidak hormat, atau mengundurkan diri. Akhirnya dia mengundurkan diri, jadi dia sudah bukan pendeta lagi, dan dia memang sudah langsung memviralkan, memvideokan, dan proses itu divideokannya kok, dari mulai dia tanda tangan menyerahkan berkas dia mengundurkan diri, surat pengunduran dirinya, sama orang sinode GBI ada di situ semuanya, petinggi-petinggi GBI. Ada kok videonya. Terus itu Jadi dia kabarnya bukan Embun, pendeta lagi. gimana sekarang kabar Embun? Kabarnya Ibun. dia mualaf lah. Iya, kabarnya kan dia mualaf ya. Saya juga nggak tahu, pulang dari Amerika yang itu. benar. Makanya aku bilang, kenapa jadi mualaf yang tertukar? Oh, berarti keliru saya. gitu, Pastor. Berarti keliru. Iya, dia yang mualaf, yang saya dengar dia malah yang mualaf pulang dari Amerika gitu kan, ninggalin Saifuddin. Terus itu kan dia berskandal sama anaknya si Muhammad KC. Habis itu terus saya dengar lagi terakhir itu, yang dengar kabar terakhir ngobrol sama dia di Wawa dulu itu. Tapi saya nggak mau nanya-nanya dia, cuman saya sempat bikin VT yang ada judulnya Onteku. Nah itu kan tentang dia sebenarnya gitu loh. Terus habis itu yang saya tahu dia dideketin sama Ustadz, terus dengarnya sih dia mualaf, balik lagi ke Islam kalau nggak salah. Terus gereja Murtadin yang di Enggak, bukan balik lagi Gembala- ke Islam, emang dia Kristen dari lahir gimana sih? Enggak, dia dulu kan bukan Kristen dari lahir. Konghucu, Dia itu- Konghucu.
bukan dia memang walaupun keturunan Cina katanya bangka atau apa, tapi dia Muslim. Terus dia menjadi masuk ke Kristen waktu itu. Itu awalnya ketemu sama mereka ini jadi barang gonta-ganti. Maksudnya barang tukar pakai sama JT dan Saifuddin. Kan ceritanya gitu. Kalian nggak tahu sih? Nggak tahu aku. Oh jadi Itu istrinya kan ada udah Saifuddin. sampai ini yang sampai BH Robe itu. Siapa Julius juga bahas itu, kalian bahas. Kalian juga bahas loh BH Robe warna pink waktu itu, dia datang hanya dengan posisi BH Robe kayak habis Julius itu paling yang tahu. Dieksekusi keluarganya, dikejar sampai akhirnya dia terus ke Jakarta ketemu orang Saifuddin itu sama Joshua Tewu, dikasih tempat tinggal di Kalibata di apartemen tapi dipakai gonta-ganti, dengarnya begitu. Kok adu domba, orang ada di YouTube kok. Kok pendeta kayak gitu ya kelakuannya, Pastor? Emang kamu pikir pendeta itu bersih banyak? Enggak, makanya saya nggak pernah mau sama pendeta. Emang sejak kapan saya mau sama pendeta? Walaupun saya pendeta nggak mau, saya udah tahu lah busuk-busuknya mereka. Gitu ya ternyata ya pastor ya, nggak nyangka aku. Iya, cuman yang karena cinta si Saifuddin ya akhirnya dia yang menikahi si Sarayu. Nggak bahaya tah? Gitu. Ya nggak tahu yang sakit, yang penyakit. Enggak, lu kelamin ngomong kayak mereka. gini nggak bahaya itu, lu digoreng tar. Ya ngapain digoreng? Orang itu kan masalah sudah lama ada. Orang itu yang masalah aku tanya. Masalah KC tahun berapa? 2000 berapa? 2021 kan? Kak Sarah jangan serem-serem ceritanya Kak Sarah. Aku polos banget. Alah, aku takut kalian tahu. gak usah sok polos. Alah, busuk orang kalian itu bahas juga dasar. Saifuddin lagi ngebahas. Bukan. Ajar Koripah. Aku nanti digoreng Oten tau, Oten busuk itu loh, Oten tungtung. Bukan, gini loh Kak Sarah. Enggak, Uni yang penting poinnya udah dapat. Jadi Iya, ya semua aku udah pendeta tahu. kelakuannya baik ya, ternyata busuk ya kelakuannya ya, Pastor ya. Bukan, gini loh. Ya gini iya, loh. makanya kalian lihat aku ada bergaul-gaul sama mereka nggak juga di TikTok itu. Nggak mau Salam. aku orang-orang muna. Kalau mau dibongkar satu-satu tahu aku tuh hidupnya kayak apa. Kak Sarah tuh nggak takut Saya mereka Kristen tuh bukan dilaporin ke Oten. kantor polisi. Nggak, maksudnya Kak Sarah nggak takut dilaporin ke kantor polisi sama mereka gitu. Yang laporin siapa? Mereka siapa maksudnya? Joshua Tewu. Aduh, Iya. dengan alasan dia bilang saya melaporkan Pastor Sarah. Bukan. Lambe turun. Gara-gara Kak Sarah bilang punya dia kecil. Emang punya dia kecil. Mau taruhan kita emang burung impoten bisa dioperasi untuk jadi berdiri dan besar lagi. Bukan, Tuh, maksudnya ini tanya kan dulu. pribadi Ada dokter Kak. nggak di Gini, sini? gini Kak. Ini kan pribadi nih. Kakak kan bilang pribadi. Dia kan nanti apa kakak nggak takut dilaporin dia ke kantor polisi gitu? Loh, enggak. Mana buktinya dari dulu juga aku tunggu-tunggu, aku juga melaporkan dia juga, tapi kan akhirnya aku tarik di situ. Tapi kan ku tarik bukan berarti laporanku ku ajak berdamai. Pencabutan di situ belum ku cabut 100%. Kuasa hukumku masih Kamarudin. Di situ berkasku masih ada, cuman ku tahan di situ. Ku bilang sama polisi waktu itu, ini ditahan untuk sekarang nggak usah semua dilanjutin obrolan dulu. kakak. Tapi kalau dia bikin Aku- kasus, Semua obrolan kakak ini kan mengarah ke beberapa nama dan ke beberapa profesi kan. Maksud aku tuh Kak Sarah tuh nggak takut gitu kalau ini didelikin secara delik aduan gitu. polisi apa namanya? Pendeta. Aduh, bongkar-bongkaran siapa pendeta yang mau melaporkan? Kita bongkar. Orang ini aja setuju aku mau saya. memviralkan ada satu Gas. pendeta kok yang dia dosen dan gereja dari GPDI Semarang, ngapain? kumpul Dia kebo, ngapain? dia dengan satu Ah, pelayanan, gas. kumpul kebo. Itu perempuannya main TikTok pakai namanya. Saya laporkan kebunnya itu. sama jemaat apa sesama pendeta? Sar. Tunggu dulu Akang bentar. Pelayan, Itu pendeta dia melayani di pernah gereja. berdebat sama kita. Oh. Pernah debat sama kami. Nggak pernah, dia nggak pernah. Dia bukan orang main media sosial, tapi dia kalau nge-scroll itu kayaknya janda
Oke. Kena. Lagi pembahasannya berat banget, PS Sarah. Iya. Pembahasannya tuh berat tahu. Aku sampai pusing, aku sampai demam loh. Nih, aku demam nih sekarang. Astagfirullah. Gini ya. Emang kalau kita sebagai umat Islam itu kita tidak memprioritaskan tahu urusan orang dan personal orang, emang ya. Karena itu dalam Islam gibah. Tapi kan Kak Sarah itu kan dia Kristen ya. Ini dia punya aturan sendiri. Karena kalau tidak salah nih, aku pernah baca Bible itu ada gini. Kalau orang itu salah, tegurlah di depan umum. Kalau nggak satu ada. Dan ayat itu yang dipakai sama Lina Wijaya waktu dia membongkar aib si Elia Myron. Nah, kalau di Islam kita tidak dianjurkan seperti itu. Karena ketika kita nih misal membicarakan aib seseorang saat ini, bisa jadi orangnya telah bertaubat kepada Allah dan Allah sedang ridho kepada orang tersebut. Misalnya aku lagi bongkar aibnya Akang Siantang nih. Jadi dulu Akang Kian Santang itu pernah nembak Bu Yuni di Zoom. Nah, kan aku ceritain itu sama kalian kan. Nah, bisa jadi Akang sudah bertobat gitu loh. Jadi kalau aku omongin lagi, aku tetap berdosa karena Allah sudah ampuni dosa. Karena si itu fitnah Dudul. Fitnah ya, kirain beneran tadi Uni. Akang kenapa lupa? Akang lupa. Jadi gitu guys, jadi nggak boleh, kita nggak, kalau aku pribadi nggak berani karena gini, apalagi aku pribadi ya sebagai manusia, kita ketika mengumbar aib orang lain tentu kita juga ya, tapi kita beda lah. Kalau Kak Sarah dia kan ada ayatnya itu, tegurlah orang yang salah itu di depan semua orang. Kalau nggak salah ada ayatnya itu, begitu. Ini udah naik ya. Memang harus ditegur depan banyak orang gitu. Ya, inilah bedanya apa namanya Kristen dengan Muslim. Ini suaraku jelas nggak, Boy? Jelas. Kalau di Kristen itu ada ayatnya ya, kalimatnya begini kira-kira. Jadi kalau ada orang yang kau dapati dia memang berdosa, tapi dosanya ini yang memang fatal ya, bicara soal tentang kelakuan dan tentang kelakuan, lebih tepatnya kelakuan lah. Padahal dia pelayan Tuhan misalnya, itu harus disampaikan ke semua orang dari atap rumah. Kebayang nggak ada orang di bawah rumah dan kita di atap, artinya kan harus kuat gitu. Jadi memang harus lantang dibongkar gitu. Memang itu harus. Dan Berarti orang yang berkata bahwa ayatnya itu ya Kak Sarah. Nggak, soalnya kalau aku orang yang Lina juga Wijaya, Lina Wijaya dulu bawa ayat ini waktu si Elia Myron kan dibuka sama Lina Wijaya, kan banyak yang typing di bawah orang Kristen. Jangan Kak Lina, jangan diumbar Elia Myronnya begini, jangan. Terus si Linanya bilang gini, tidak, saya mengikuti firman Tuhan. Orang yang bersalah itu harus diberitakan di depan semua orang supaya dia jera dan takut gitu. Dia baca ayat itu. Oh gitu di Kristen gitu. Makanya aku pikir Kak Sarah juga pakai ayat yang sama gitu. Sar itu si Tronton 24 lebih tepatnya orang-orang yang Toronton itu yang mana sih? Si Deborah. Aduh, banyak yang di TikTok itu kumpul kebo yang ngaku-ngaku apologet. Aduh, aku sampai muntah bener. Walaupun ya temanku, tapi aku tipenya gini. Sekalipun kau temanku, tapi kalau aku tahu kau cabul dan bangsat ya, aku tidak akan mau lagi ada di sekitarmu gitu. Aku modelnya begitu sih. Itu. Jadi makanya kalau kalau kalian ini bisa si lihat siapa Sofiatul Salome kan gue bilang ya kan, kalau dia itu kan pembantu, terus udah gitu simpanan dari majikannya sendiri. Berarti, tapi dia udah bukan di Amerika. Bentar. Aku sama ini kan selalu bilang nih di koma-koma, Sofiatul itu kan dipakai bule. Berarti itu benar Kak? Ya emang iya. Waduh, awalnya dia ke Amerika pun kan gara-gara itu, babu. Waduh. Rata-rata yang di Komal ini juga apologet, bukan di Komal ini, di apologet tung-tung itu, ataupun yang ngaku-ngaku Anas JO juga banyak begitu. Oh, mereka kan panas hati gara-gara ku bongkar begitu. Iya, kakak nggak takut diserang begini Kak? Nanti kakak dihajar mereka satu-satu loh Kak. Udah diajar, udah lewat, udah diajar. Waktu itu kan yang
kasih tahu waktu itu kan A1 semua itu informasi dari nama-namanya itu. Terus Kak Sarah tahu dari mana sih kalau si Kiamat itu dia Kang Tusbol depan belakang itu aku baru tahu loh Kak. Si Ferguson sama Kiamat beneran Kak? Mereka itu saling pakai. Kau ini lagi kau angkat. Kan itu kan juga dia udah mengaku memang iya, tapi kan dia ngomongnya apa? Dipaksa kan, diperkos dia. Tapi kan faktanya bukan diperkos, memang dia suka. Tunggu bentar. Aku baru tahu nih. Itu si Ferguson yang suka menghujat agama Islam itu beneran? Iya, dari yang zaman dulu di Facebook yang suka maki-maki anjing babi itu. Dia kenal sama si Kiamat Kak? Jangan sarkas lu, nanti kena tombak lagi lo, nanti kena report lagi lo, Sar. Iya, makanya. Ya Ini pokoknya pantesan kemarin si Kiamat gini waktu debat. Cabut dulu dong sayang, pengen kentut. Poh gitu bunyi kentutnya. Udah kena ya ternyata ya. Enggak, maksudnya gini loh, aku tuh kan nggak percaya gitu aja kan. Maksud aku, Kak Sarah ini tahu informasi seperti itu tuh dari mereka langsung atau kakak kepergok atau gimana? Soalnya kan itu kan perkara yang gimana gitu. Enggak banget aku ngikutin kehidupan mereka kepergok. Cuman kan ketika waktu itu Kiamat bawa nama aku waktu itu nggak ngerti aku ya pada katanya dia ngomongin aku katanya aku memfitnah dia katanya, padahal aku belum membahas tentang dia dan nggak menyangkut pautkan tentang dia loh waktu itu. Belum ada menyebut namanya, hanya mau nyebut Ferguson dan tidak menyebut namanya, tapi kok dia ngerasa ya udah sekalian aja ini apaan sih kok rese banget Kiamat ini, terus cari tahu lah tentang dia kan, oh ternyata dia pasangan wik-wiknya gitu aja. Iya kan, orang-orang di komal-komal TikTok itu lagaknya aja biar kalian kasih tahu ya, sok-sokan dia nanti berdebat-debat antara Muslim dengan Kristen, padahal itu pasangan wik-wik loh. Aduh, masa kalian nggak tahu? Tahu kan kalian itu? Ada kan? Udah ketangkap nggak itu? Enggak, pantesan si Pergodok ini kalau ketemu Kang Kian Santang sama Bang Zuma dia baik Bang. Kalau ketemu aku dia langsung menggaung loh. Oh ternyata dia nggak suka cewek. Soalnya kalau ketemu Kian Santang itu halo apa? Ih baik banget dia. Aku ada videonya kok waktu kami Dasar itu. Iya, denger dulu Kang, sama si Kelvin dia baik banget. Vergodok. Iya, si Pergodok ini dulu kalau sama Akang sama si Kelvin itu baik banget. Sosok giliran aku masuk langsung meraung-raung dia. Iya sama cewek marah-marah dia memang dia. Tuh bener kan? Sama cewek marah-marah dia. Ya kan emang dia yang jadi ceweknya. Kan dia yang jadi, kan dia agak melambai kan? Kan dia agak melambai. Pantesan dia takut bersaing sama kita Uni. Ya benci banget dia sama aku, tahu. Aku paling dibenci sama dia di Zoom, di WA, di mana-mana. Pokoknya aku dihujat dia pribadi. Foto-foto aku diedit sama yang dia. Yang ditusbol itu si Kiamat, yang ditusbol. Yang ditusbol itu jadi siapa? Kiamat. Tapi si Pergodok itu nggak pernah muncul lagi loh Kak Sarah. Mas, apa jangan-jangan dia lagi itu penyakit 3 huruf itu nggak ya? HIV itu HIV itu ya, HIV ya. Soalnya si Pergodok nggak pernah muncul lagi loh. Kan si kalau Elia gimana si Elia tuh, Sar? Udah di ultimatum. Tenang aja, gue nggak mau ini. Siapa? Si Elia. Itu satu komplotan. Satu komplotan lah orang itu. Ya satu komplotan. Tapi Kak Sarah udah kenal belum sama orang-orang murtadin itu Kak? Si Daniel, yang si Kiai Murtad sama si Padilla Hafiz, Kakak udah kenal? Siapa Daniel yang mana ini? Si itu loh, si Kiai Murtad yang juga yang sama si Putri Sion kemarin itu. Kak Sarah udah kenal orang-orang itu. Dia kan satu komplotan sama ini Kak. Kalian pun sama percaya si banget, coba kan bener kan ku bilang tentang si Putri Sion tuh, ku bilang kan si Putri Sion itu Kristen dari lahir kan, udah ku bilang dari awal. Tapi kalian bilang nggak percaya, dia murtadin. Bukan si Murtad ujung-ujungnya yang laki-laki yang murtad, ujung-ujungnya waktu dia nangis ya kan, kecewa sama Tung, terus dia ngomong di tempat Julius, dia ngaku akhirnya dia itu Kristen dari lahir. Anak setan memang itu. Ya, sok-sokan kan udah aku bilang juga, yang aku bilang coba aku udah bilang ya, taruhan aku si Putri Sion tidak akan melaporkan si Kiamat itu sampai mati, dia sampai berak darah dia tidak akan melaporkan itu karena dia suka kok, emang kehidupannya begitu, emang perempuan gak beres kan, aku bilang gitu dari dulu. Dan buktinya apa, sampai sekarang ada nggak laporannya naik? Nggak ada. Orang memang nggak sanggup aku dengarnya Kak, aku mau tidur lah. Tapi memang Putri Sion setan itu, memang dia setan memang.
Memang bangsat itu lacur kok, menglacur kok. Coba Aku logikanya di-ban perempuan mana lagi yang dibawa loh. masuk? Enggak, gini. Soalnya gini, aku punya bukti kesetanannya dia. Soalnya gini, aku jijik ya. Dia tuh munafiknya gini loh. Dia di room muslim sok baik-baikan ya ngomongnya ya. Ternyata di belakang dia DM aku, dia ngehujat Nabi Isa. Dulu udah aku bongkar langsung di depan mukanya dia langsung. Memang setan dia itu memang. Udah lanjut. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Bukannya orang ini yang sosok murtadin itu menyamakan Yesus dengan Isa. Memang anak setan itu mereka semua itu. Setan emang dia. Emang begitu. Lagian logikanya lah, kalian ini orang dewasa. Kebayang nggak? Terus dia gitu dibilang dia itu aja janjian di hotel. Dia mendatangi Belum laki-laki Kak di hotel. Sarah. Aku masih polos banget. Aku nggak ngerti gitu-gitu. Ih, pantek lah Uni Ripa kau lu Ripa. Sar, parah lu. Gua jadi traveling, otak gua jadi traveling, woi. Parah lu. Entar ada otak si Rifa ini. Coba ya bayangin ya, itu si Putri Zion ceritanya belit. Yang pertama terus dia bilang dia itu waktu ngomong sama siapa itu perempuan itu yang orang saksi Jehovah itu siapa? Orang Advent siapa itu yang suka debat-debat dengan itu di Darni. Ibu Darni ya. Itu bagus tuh cara dia bertanya, dia itu psikologi kena dia itu kan. Makanya di situ dia bilang pertama kan dia ngebelain si Putri Sion, miris ya kan, simpatik dia. Tapi ujung-ujungnya terus dia pun tanda tanya, dia bukan orang bodoh, memang pintar. Dia bilang, tunggulah dulu sayang. Ku ingat ya, ingat gak kalian kalimatnya? Kok bisa lah kamu itu bisa tidur sama dia? Awalnya cemana lah ceritanya itu, dia bilang. Akhirnya dia bilang, ya memang kami janjian selama ini udah teleponan, video call, terus janjian. Dia kasih tahu, aku datanglah ke hotel. Oh jadi kamu yang datang ke hotelnya. Terus gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kau lihat ada fotomu di HP-nya, kau telanjang, itu cemana ceritanya katanya. Ya itu, terus minum kami, dibikinnya obat tidur. Mana mungkin dikasih obat tidur terus tidur. Orang sempat mereka ke disco klub gitu, disco sambil minum kok. Emang dasar anak setan ini, dikiranya orang bodoh, orang dewasa semua itu. Terus gimana ceritanya posenya di situ berpose-pose telanjang kayak gitu, dia dalam keadaan sadar kok. Dan gimana ceritanya kalau dia mabuk ngecek handphone? Kutunggu tanya, tahu dari mana dia? Kalau mabuk di foto, harusnya dia nggak tahu ada foto itu di handphone dimanapun. Orang namanya mabuk kalau di foto nggak akan sadar, tapi kok dia bisa menjelaskan detail pada saat dia minum, terus dia saya di foto, pose saya begini. Sar, bentar Sar. Lu lihat kan kalau Saifuddin Ibrahim lagi live di StreamYard, pernah lihat nggak sekarang? Di StreamYard sama yang di TikTok. Ya ingat lah, orang gue pernah satu komal. Dia senang banget gue satu komal sama dia. Ya lu pernah ini nggak fokus ke gaya dia kan sekarang agak melambai, bener nggak sih? Gue juga bingung ya, kenapa emang arah lo? Oh Amerika, alah Amerika. Gue itu hidupnya dia lah, biarin lah, kalau sakit juga dia lah. Iya sekarang Saifuddin jadi gini loh, gitu, jadi agak-agak lain gitu. Pertanyaannya ini si Udin udah nggak ada donatur sama dia gitu. Ya kabarnya begitu, karena kan teman-temannya juga siapa sih, akhirnya kan beberapa orang juga tahu, akhirnya tarik untuk donasi. Ya sekarang dia menghidupi sambil kerja juga di situ lah. Mana mungkin, dia kan udah nggak di tempat gerejanya yang kayak pelayanan dulu. Kalau dulu itu kan dia sering, logikanya kan kalian bisa lihat sendiri, live streaming dia dulu itu kan pas baru-baru di awal sering dia live streaming dari gerejanya kan, pelayanannya ini begini. Sekarang kan udah nggak pernah itu ya. Ya entah seperti apapun ya urusan dia lah gitulah. Tapi kan yang namanya orang mana mungkin menafkahi hidupmu sampai bertahun. Dia udah 3 tahun loh di situ. Jadi kismin dia sekarang ya. Ya kismin lah, orang semua uang dia, ATM dia semuanya diambil sama Ayu. Ibun kan si Ibun yang pegang. Si Ibun cerdas itu kalau gue bilang. Makanya kalau kalian dipakai, jadilah perempuan yang cerdas kalau dipakai. Oh, Ibun licik ya. Ibun licik atau tidak? Ibun licik lah. Dari dia waktu mereka masih di Indonesia udah licik, makanya sering dipukuli sama Saifuddin kan dia.
Jangan sering ribut karena masalah uang, itu kan bukan rahasia Maksudnya lagi. sering disiksa sama Saipudin? Bukan disiksa, tapi ya namanya KDRT lah, orang ribut karena dalam rumah tangga dia itu kan masalah keuangan yang ku dengar begitu. Dan itu terang-terangan depan umum juga kan. Gitu. Makanya banyak orang-orang ya, ada beberapa yang kasihan sama dia, si Ayu itu yang orang-orang murtadin penggembalanya dia, tapi ada juga yang nggak suka sama dia karena terlalu ngatur gitu kan, karena jadinya uang untuk pelayanan itu nggak bisa, jadi maunya si Ayu itu ya uangnya sama dia semua. Jadi juga itu kan udah ceritanya diungkap sama benar, Sar. Saipudin. Ceritanya benar, istrinya Saipudin Ibrahim dipakai sama anaknya si MKC. Gini ya, aku bilang apapun yang dikatakan Saipudin Ibrahim tentang, bukan tentang pengajaran atau apapun ya, ini bicara tentang si Sarah Ayu, Joshua Tehu, MKC, itu benar. Itu benar semua, 100% benar. Barangnya dirampas Makanya oleh anak, barang-barangnya dirampas oleh anak rohaninya dia katanya. iya, Aduh, kasihan. memang sebenarnya kasihan Saipudin, tapi ya mau bagaimana, dan dia pun kan akan mau nggak mau pulang, dia kan nggak dapat suaka, dia nggak dikasih suaka, makanya kan aku bilang waktu itu sama si Juli sama temen-temen juga yang muslim kan, udah nggak usah bahas-bahas si Saipudin atau kayak ngancam atau apa gitu, nggak usah, karena kalau makin kayak gitu dia akan punya kesempatan dapat suaka. Ya kan, dia bisa mengajukan suaka, tapi kalau dia anteng-anteng aja dia mengajukan suaka juga nggak akan dapat. Jadi mau nggak mau dia memang harus pulang, dan bentar lagi kan pulang, dia pilih mana, deportasi atau apa, apalagi sekarang si Trump itu kan ketat banget sekarang. Oh, lu nggak dapat suaka Trump kan dia? jadi presiden. Enggak, mana dapat suaka dia, suaka apa dia? Wah, kalau gitu kita jemput aja nanti di bandara pakai karpet merah. Iya, jangan lupa dayang-dayang ya. Iya Rifa dong. nanti dayang-dayang. Ya lu lah dayang-dayangnya. Oh ya. Gua pernah satu komal sama dia di tempatnya Bom Bom kan. Ya walaupun gitu Bom Bom kan masih hubungan baik loh sama gua sebelum, tapi si Sofiatul sekarang mepet ke si Bom Bom kan. Karena pernah gua berapa kali naik di Bom Bom, akhirnya dipepet sama si Sofiatul kan. Sekarang Alayat itu kan sering di tempat si Bom Bom, direkrut kan dia. Nah tapi waktu itu masih belum sekolah lah sama si Saipudin, ya kan, baru pertama kali gue ngomong itu no. Orang bilang kan gue udah ngomong sama Saipudin, belum pernah gue ngomong sama dia, ya kan. Gue sampai dikira gue istrinya Saipudin, tahu, enak aja gue. Astagfirullah. Kang Satria mic-nya di mute itu, Kang Satria mic-nya di mute. Oh iya. Sar, emang lu masih doyan sama Saipudin Ibrahim? Kan dia bibir jontor. Doyan lu? Masih. Masalahnya gue pernah apa enggak kok masih sih kok gue. Lu jangan istri yang tertukar. Gue bukan istri yang tertukar ya. Gue bukan istri yang tertukar. Enggak, dia itu happy ketemu sama saya kan baru pertama kali kan. Dia pun kan pernah sering-sering dengar saya kan. Sarah disangkut pautin lah, dia kan nonton lah tentang berita-berita yang diangkat teman-teman waktu itu di YouTube kan, siapa yang nyangkut gitu. Ya udah, pernah juga kan saya itu dulu banget dulu belum masalah MKC, masih dia yang di penjara yang sebelum dia keluar itu. Dia kan baru keluar penjara tuh yang waktu kasus MKC, terus MKC kan sebelumnya kan dia sempat bebas kan waktu itu. Iya, yang keluar di penjara bohong, katanya dia murtadkan orang di dalam, bohong kan itu? Ya kalau memurtadkan ya ada lah, tapi kan nggak sejumlah yang dia bilang itu. Emang penduduk di penjara itu ada berapa sih? Enggak, Sar, enak banget ya jadi pendeta ya, bisa tukeran istri, bisa kumpul kebo ya, Sar. Tergantung sih orangnya. Enggak. Tergantung, tapi ku bilang ya 95% lah kayak gitu. Keren kan? Ya. Jadi cari yang nggak kayak gitu itu susah. Jadi ketika gue bongkar mereka habis-habisan, mereka balik arah nyerang gue seakan-akan yang gue bongkar itu adalah hidup gue sendiri, padahal hidupnya mereka gitu loh. Dipikir gue sama dengan hidupnya dia, karena memang pendeta bajingan banyak kayak gitu.
banyak. Nah, yang paling banyak itu juga di Manado juga itu banyak. Jangan sebut kampung lah. Jangan sebut. Oh suku, ya, jangan. sorry. Kakak rohani saya udah meninggal masalahnya. Tapi yang paling banyak melindungi kamu itu bro Samuel. Itu kan om saya, kandung itu adik mama saya. Ini lu kan sering, ini dari tadi ngomongin si A, si B, si C kumpul kebo kan pernah dipakai. Nah, lu sendiri pernah nggak kumpul kebo atau pernah dipakai? Ya nggak pernah lah, makanya itu kan difitnahin. Jujur lo. Sumpah, Jangan itu demi privasi apa? lah, privasi lah, jangan Enggak lah, ngapain kok? Ngapain privasi, orang memang itu faktanya. Kutanya sama kalian, semua yang fitnah yang si Kezia Depari itu, Kristi Depari, Kezia Sembiring itu, ada nggak yang bukti? Kutanya. Itu kan cuman baca doang. Pindahin topi deh, itu ada. Dia yang main aplikasi micet. Cewek Gue mau nanya sama lu, itu Elia laki apa perempuan sih Elia? Laki lah. Kok kayak perempuan? Ya dulu kan dia memang dia itu mau jadi perempuan. Emang dia melambai apa sih bilang lelaya, wari. Dia wari sayang. Oh iya, iya. Tahu. Katanya pernah mengalami korban dari belakang. Ya iyalah. Orang kayak gitu kan biasanya karena dia kena korban begitu. Astaga. Itu. Apa pelakunya itu ya? Jangan-jangan si Udin. Siapa? Siapa pelakunya itu? Ada-ada aja nih. Ya udahlah, udahlah. Aduh. Intinya udah aku nggak mau panjang. Intinya aku kesini itu mau minta siapa itu namanya, mana sih si Umar ini, dari mana lah ceritanya itu yang mau kutanya loh. Umar gimana ceritanya? Gue bilang aku mualaf Umar, jangan sampai jadi istri yang tertukar ya. Itu Sarah Ayu bukan aku lah deh. Julius ini ngapain sih si Zeus ini? Julius. Oh berarti yang mualaf itu si Ibun ya, berarti bukan Pastor Sarah berarti ya? Ibun, iya makanya manggil dia Ibun lah, jangan Sarah lagi. Ya habis sama namanya. Sama pun tapi dari dulu manggilnya Ibun loh, dari awal dia muncul di YouTube kan Ibun. Tiba-tiba kenapa jadi dia Sarah dipikir orang aku loh. Ya kalau si Ibun kan kalau lihat badannya kecil, kalau Pastor Sarah kan ini badannya bohai ya, berisi dia, kenceng dia, makanya kan si JT langsung tambah gemuk aku sekarang. Tapi nah itu jadi apa ya, orang kan nggak semua ngertinya dipikirnya kan ini saya Budi. Sebelum ditutup gitu. ini ada kayak sisi kiamat yang memang dari kalau nggak salah dari Syiah itu merapat ke Kristen, kemarin dibongkar oleh siapa ya? Pendapat lu gimana? Kalau orang yang kayak beginian memanfaatkan Kristen gitu loh dalam hidupnya. Gua udah request sama petugas dibakar aja, dilenyapkan atau dilenyapkan tanpa jejak gitu. Udah gua request, cuman kan ya nggak tahu, mereka punya hukumnya sendiri loh. Gua request kok. Agatha sama Lina Wijaya. Agatha sama Lina Wijaya di mata lu seperti apa sih dia? Aduh. Kalian pernah lihat ini nggak, babi hutan nggak? Ya, pernah. Ya udah, babi hutan liar gitu loh, yang di hutan, yang nggak di kandang. Ya udah, artinya ya sebentar sama yang sini, sebentar sama yang sana, sebentar sama yang sini, ya gitulah kira-kira. Oh, siapa yang berduit dia deketin gitu? Ya iya, menurutmu mungkin nggak ada seorang laki-laki, apalagi suami orang, menyediakan tempat tinggal buat lo tanpa lo ditidurin? Gue tanya. Nah ya udah. Ya, cukup paham. Ya udah. Jangan diminta doanya dong, netizen. Aku demam guys, doain sembuh ya, meriang aku. Cukup dulu Mbak Pastor Sarah, makasih kehadirannya di sini ya. Mudah-mudahan si Valen dengerin itu bahwa bukan Anda yang dia maksud mualaf. Itu sih diluruskan ya. Ya iyalah, ya. shock lah aku lah.
Dimasukkan pula Berarti di ini YouTube, ya? astaga. Berarti ini Kak, apa namanya? Sarah Bu Sarah Ayu itu yang mualaf maksudnya. Beneran dia udah beneran sah balik ke Iya, Islam Ibu. gitu. Iya, dulu kan memang dia Muslim, terus dia masuk ke Kristen, terus habis itu ya sekarang Istri mualaf lagi Saipudin dari masuk info yang Islam aku dengar lagi itu. ya? Iya ya. Iya, Udahnya itu yang gimana aku Saipudin? dengar. Iya. Kan udah bisa, tapi aku nggak tahu secara sah atau legal atau bagaimana, nggak ngerti lah mereka ya. Cuman yang aku dengar seperti itu. Tapi si KC juga sama loh, udah mau masuk Islam loh, Sar. Kenapa sih Kaci masuk Islam lagi, Kang? Nggak tahu saya juga, dia minta disahadatin kemarin. Tanya Bang Sama Andi. lu. Enggak, sama si ini Dewa Putu. Dewa Putu. Tapi tertunda karena Bang Dewa beliau. Putu gimana? Bang Andi, Bang Dewa Putu udah sembuh. Alhamdulillah kemarin saya teleponan. Kita sudah Alhamdulillah, dulu ya nih. Allah. Alhamdulillah beliau sudah sembuh, tapi masih dalam proses pengobatan karena ada di dalam Insya kepala Allah. tuh benturan keras. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh beliau ya. Ntar kalau mau ketemu kapan sih dia keluar ya itu? Bentar lagi kayaknya ya. Dia terpenuhi ya masa. Tunggu kabar saya dari tahanannya. saya setelah Dewa Putu sembuh saya akan ke sana ke LP-nya. Oh ya udah aku follow lah. Follow lah ini. Ini cuman untuk membongkar apa posting-posting launch gereja ini. Nah ini juga mungkin ya gara-gara orang nggak ngerti juga dari mana ceritanya yang entah Oten yang menyebarluaskan atau apa. Aku masuk di tempat si Hesti ribut sama orang Tuntung waktu itu karena dia ngujat-ngujat, malah dibilang aku. Jadi bawah satu lagi, Muslim. Mikana itu sebenarnya denomnya apa sih? Allah anak setan. Loh kok anak setan? Ada-ada aja lu. Emang anak setan. Yang Kristen palsu. Ajarannya nggak jelas. Aku bilang ngapain dikawal-kawal, biarin aja dia dimasuk penjara. Pakai dikawal-kawal sleeping lah, dikawal Pastor Ben lah. Itu orang paling egois di dunia, biarin aja mampus ke laut sendirian. Itu si Orang RK nggak itu beres. melambai nggak, Sar? Si RK. Lu tahu si RK kan? Oh, iya RK yang di Tungtung itu ya. Iya. Melambai gak sih? Ya nggak terlalu sih, Enggak lah, kayaknya RK Si enggak. Eli Yang Satu agak lagi lambai itu yang pakai sering Elia. pakai hijab itu. Pakai hijab namanya Hana itu. Gimana itu? Kenal nggak? Istri polisi tuh. Oh, Hana Andi. itu kan memang perempuan. Iya, memang perempuan itu. Bukan, dia tuh Hana itu memang perempuan. Hana itu istri polisi Bang Andi. Iya masuk gua itu denomnya apa ya? Dia sama Kapak Tuntung. Bom Bom. Tritunggal dia. Dia Tritunggal, sering tapi kasih dia tempat Pak mengeluh-elukan Bom Bom. mengeluh-elukan Katolik, sok ngaku-ngaku Ortodoks, nggak jelas agak lain memang mereka ini. Padahal Ortodoks itu nggak ada itu Ortodoks, semuanya itu Katolik. Dia dan pernah ngasih ngaku-ngaku itu loh. Ortodoks. Dia ngasih tempat buat Saipudin Ibrahim pernah. Ngasih tempat buat Bom Bom pernah. Artinya itu satu denom lah dia itu sama Saipudin sama Bom Bom. Si Edis Iya, gimana mereka kalau si Edis? memang satu. Satu lagi si Edis. Pendapat lu si Edis gimana? Sama aja mereka itu kan mereka satu rumpun itu. Jadi gini modelnya, mereka ini orang-orang Sofiatul, cuman mereka itu mainnya cantik. Kalau dulu kan mereka main berkelompok-kelompok berkerumun. Ini mereka itu mainnya kayak terpisah-pisah, seakan-akan mereka nggak saling kenal. Padahal sebenarnya ini satu rumpun. Ini masih satu tim, satu organisasi, satu ajaran. Dia masih dalam kelompok satu grup besarnya si Sofiatul. Kalian tahu kan? Satu grupnya Sofiatul yang Sofiatul besar. ini menurut Pastor Sarah di luar negeri apa di Indonesia? Dia di luar negeri tapi sudah bukan di apa lagi dia di Asia itu. Setahuku di Asia, yang berita terakhir itu di Asia. Sudah bukan Oke. di Amerika. Ya Jadi udah buanglah terakhir. tambah tua lagian udah gak bermanfaat. Dia kan membocorkan rahasia itu tentang transferan. Dibuanglah, dia udah nggak dipakai lagi. Nah, Satu lagi itu terakhir, Sar. si Elia Miron. Sar, Elia si Miron yang Agatha ada di disiapkan. mana, Sar, si Agatha? Oh, ada di ini apa sih kemarin nih? Nggak usah aku sebutin lah. Nanti dia kabur, say. Nanti dia kabur. Lu sepil ke Cuman Julius dia. aja ya. Belakang layar ya. Iya, iya.
Yuk. Ya udah terakhir sampaikan peluruskan fitnahan si Palen. Baru kita tutup. Silakan. Ya, aku menghimbau untuk teman-teman aja, jangan salah nama. Ya, dulu juga istri yang tertukar, padahal aku bukan, ya kan, bukan janda Salomenya si Saifuddin, yang itu adalah Ibun alias Sarah Ayu, yang adalah istrinya Saifuddin Ibrahim. Terus aku juga bukan PS yang dilaporkan itu, karena PS yang dilaporkan itu adalah si Putri Sion, yang perempuan gak beres, ya kan, sok merasa paling suci padahal lacur itu. Terus siapa lagi yang sekarang ini, Ibun lagi ya, yang kabarnya dia kembali mualaf, ya kan, kembali ke Islam. Nah, ya itu orangnya, jadi bukan saya ya. Si Umar ini pun ya udah, kapan-kapan kita ngobrol lah Umar. Tadi Komal siapa kan, kulihat kamu namanya pun kayak kode-kode gitu ya, nggak ngerti juga aku. Ya udah, itu aja. Yang jelas Sarah Ayu bukan pastor, dan pastor Sarah bukan Sarah Ayu. Itu teman-teman. Jadi kalaupun ada yang bilang mungkin, oh karena aku lihat pastor Sarah pakai jilbab lah, si Mikana dan lain-lainnya pakai jilbab juga sampai tiap-tiap hari, kenapa nggak dikatakan mualaf? Saya yang hanya memang pakai jilbab karena memang ada acara, terus memang komunitas itu orang-orang muslim, terus saya pengen posting aja, terus saya dikatain mualaf, kan nggak fair juga ya kan. Gitu. Ya sudah, itu aja teman-teman. Terima kasih Pak Sarah kedatangannya kemari. Sharing-sharing. Thank you ya semuanya. Oke, thank you. Terima kasih Pastor Sarah. Yuk, semangat, sehat selalu ya, banyak rezeki Yo. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, dengar dia ceritanya Pastor Sarah. ya, ini adalah Pastor Sarah. Beliau adalah seorang Kristen. Ya, apa yang dia ceritakan ya itulah apa adanya. Bahwa mereka-mereka itu ya tidak kompak juga. Seperti itulah tampilan-tampilan mereka. Nama-nama yang disebut tadi itu bukan rekaan, tapi orangnya masih hidup. Kelakuannya seperti itu. Itu teman-teman. Anehnya lagi, ada Komal mengaku Komal Muslim. Orang-orang yang dimaksud itu diberi ruang sama mereka. Gak usah saya sebutkan siapa mereka itu. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat bisa membawa diri. Jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi. Tetap bagi atau punya guru minimal. Jangan bermain liar sendiri-sendiri agar tidak terprovokasi. Terima kasih. Kembali ke host. Ya, Bang Peta Lampu. Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, ada musik lagi live di YouTube. Teman-teman yang ingin hadir dalam haul dan takbir apa sih namanya, pengajian akbar di Probolinggo di tempatnya Ustadz Wapi di ya, silakan merapat. Soalnya tim api sekali lagi diundang kepada kaum muslim muslimat terutama yang berada di Jawa. Haul mandoi langsung oleh berada. Terima kasih. Nih Bunda Natali di Jawa juga. Lokasinya di mana? Lokasinya di Probolinggo, Jauh. Probolinggo.
Jauh Probolinggo 19 Malang. bulan depan. Kita bisa loh. Bisa ini loh singgah apa Ukhti Khadijah nanti pulangnya. 19 bulan ini. Bulan ini. Ukhti Khadijah di ini kan di Kebumen ya? Di Malang. Oh, udah pindah lagi. Lu memang dari dulu di Malang, Bang Kores, sama aja. Bisa Oh, beda lagi Khadijah. sekaligus tur Jawa kita nanti res. Kores. Itulah maksudnya, makanya tanggal 16 itu kan jadi kita seset ke sana sini. Gitu. Aku ingin ke tempatnya Mbak Natali itu, saya ingin diterbangkan sama Mas Imam. Mas Imam kan penerbang, gitu res. Iya, beliau instruktur parameter. Parameter jare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong ikut. Mahal ya tiket. Oke, nggak usah ikut. Murah. Mau ikut. Naik Bunda Rahma ikut peta, naik kayak beliau dari Bulukumba. Nah, odong-odong aja, odong-odong. Paling bagus kalau naik kapal feri. Mama Benar-benar ini kenapa suara Bunda Rahma kenapa kenceng banget ya, telingaku kayak peserak dengernya. Cuma 32 keren ya. jam kita nikmati perjalanan itu. Tiketnya juga nggak sampai 400.000. Aku tunggu yang beliin tiket